Novel Bintang Purba part ke-96. Kita lanjut lagi masih bersama Suara Serak, cerita kultivasi dan bela diri Donghua. Bintang Purba part 96. Novel fiksi bela diri dan kultivasi bersama Suara Serak berlanjut. Hanya 2 orang yang memasuki tanah ke-6. Semua orang di area aman terkejut dengan angka-angka di layar. Kali ini, ada 162 orang di bawah Lord Rilem yang memasuki tanah terlarang purba. Saat ini, hanya ada lebih dari 40 orang yang memilih untuk pergi ke area aman karena mereka takut akan bahaya, dan hanya 2 orang yang terus menjelajah ke tanah ke-6. Ini berarti bahwa orang-orang yang tersisa yang tidak muncul semuanya meninggal di tanah sebelumnya. Lebih dari 100 master meninggal. Begitu banyak orang meninggal. Para penyintas dari klan 9 Api dan klan Sayap Darah di lapangan merasa rumit. Mereka tahu bahwa orang-orang ini meninggal dalam bahaya yang melekat di tanah terlarang purba atau meninggal dalam pertempuran bersama antara kedua klan. Singkatnya, ini adalah personel elit dari kedua klan, dan mereka jatuh begitu saja. Saat ini, lebih dari 40 orang yang selamat lebih peduli tentang satu hal, siapakah 2 orang yang menerobos ke tanah ke-6. Hanya 2 orang yang masih berani ini yang memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan Peerless Divine Fire. 2 orang yang menerobos ke tanah ke-6 pastilah sesama Taois Sue Linchan dan Sue Feiyan dari klan Bloodwing. Seorang pria kuat dari klan Bloodwing berkata dengan yakin. Kata-katanya membuat banyak orang di klan Bloodwing yang tahu betapa kuatnya Sue Linchan dan Sue Feiyan menganggukkan kepala. 3 orang dari klan Bloodwing yang baru saja bersama Sue Feiyan, dan hanya Sue Feiyan yang bisa memasuki tanah ke-6, tetapi mereka hanya bisa berteleportasi kembali ke area aman, berteriak langsung, Sue Feiyan telah memasuki tanah ke-6. Kami bertiga baru saja berada di ruang paralel yang sama dengannya di tanah ke-5, dan kami melihatnya berteleportasi ke tanah ke-6 dengan mata kepala kami sendiri. Kata-kata ketiga orang ini membuat banyak orang di lapangan menarik napas dalam-dalam. Ketiga orang itu melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi itu pasti benar. 2 orang yang memasuki tanah ke-6 itu memastikan 1 orang, Sue Feiyan. Siapa orang lainnya? Seorang dewa abadi superior dari klan 9 Api mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang ini melihat ke arah 2 orang dari klan 9 Api yang keluar dari tanah ke-5 di akhir. Keduanya menggelengkan kepala dengan wajah muram, ada 3 dari kita yang memasuki ruang paralel di alam ke-5. Tetapi Daoyou Huoxu Matei langsung di tangan binatang asing alam ke-5 Snow Flame Toad, dan hanya kita berdua yang lolos. Di ruang paralel kita, 1 Matei, 2 lolos, dan tidak ada yang memasuki alam ke-6. Kata-kata keduanya kembali menyebabkan keributan di lapangan. Orang-orang dari klan Sayap Darah berteriak, alam ke-5 dibagi menjadi 3 ruang paralel. Daoyou Sueling baru saja mengatakan bahwa mereka berempat memasuki ruang paralel, dan hanya Daoyou Sue Feiyan yang memasuki alam ke-6. 3 orang dari klan 9 Api juga memasuki ruang paralel, dan pada akhirnya 1 Matei dan 2 lolos, dan tidak ada yang memasuki alam ke-6. Ini menunjukkan bahwa orang lain yang memasuki alam ke-6 berasal dari ruang paralel ketiga. Apakah ada Daoyou yang keluar dari ruang paralel ketiga? Semua orang tampak serius dan menggelengkan kepala. Daoyou Sue Linchan tidak muncul di 2 ruang paralel di daratan ke-5. Dia pasti telah memasuki ruang paralel ketiga. Dia pasti telah memasuki daratan ke-6 dari ruang paralel ini. Setelah mempelajari distribusi orang-orang yang memasuki daratan ke-5, seorang anggota klan Sayap Darah berteriak. Kata-kata anggota klan Sayap Darah membuat wajah anggota klan 9 Api berubah drastis. Mungkinkah orang-orang yang memasuki daratan ke-6 benar-benar 2 orang kuat dari klan Sayap Darah? Orang-orang dari klan 9 Api tidak ingin mempercayainya. Tetapi mereka harus mempercayainya. Orang-orang yang paling kuat di antara mereka semua kembali di ruang paralel di daratan ke-5. Pada dasarnya mustahil bagi yang lain untuk memasuki daratan ke-6. 2 penguasa terkuat dari klan Sayap Darah, Sue Linchan dan Sue Feiyan, belum muncul, jadi memang mereka berdua memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memasuki daratan ke-6. Di antara kerumunan, Kai Menger dan Kai Xiaor saling memandang dan memikirkan satu hal. Ye Shen pasti telah memasuki wilayah ke-5, tetapi dia tidak bertemu dengan 3 orang dari klanku, dia juga tidak bertemu dengan 4 orang dari Sue Feiyan. Itu berarti dia mungkin telah memasuki ruang paralel ketiga. Klan Bloodwing mengatakan bahwa Sue Linchan yang kuat juga memasuki ruang paralel ketiga.
Sangat mungkin Ye Sen bertemu dengan mereka bersama-sama. Klan Bloodwing percaya bahwa Sue Linchan lah yang menonjol dari ruang paralel dan memasuki wilayah ke-6. Tetapi kedua saudari Kai Menger dan Kai Xiaor merasa bahwa orang yang berhasil keluar dari ruang paralel ketiga kemungkinan besar adalah Ye Sen. Saya yakin itu adalah saudara Ye Sen yang memasuki wilayah ke-6. Bahkan jika klan Bloodwing mengatakan bahwa Sue Linchan kuat, mereka tidak tahu bahwa saudara Ye Sen lebih kuat. Jika Sue Linchan dan saudara Ye Sen bertemu, saudara Ye Sen tidak akan kalah. Kai Xiaor mengepalkan tinjunya. Kai Menger melihat ke dunia luas tanah terlarang purba. Ye Sen berkata dia akan aman dan sehat, dan saya yakin dia masih akan terus maju. Anggota klan Bloodwing yakin bahwa Sue Feiyan dan Sue Linchan telah memasuki wilayah ke-6. Kai Menger dan Kai Xiaor percaya bahwa Ye Sen pasti telah memasuki wilayah ke-6. Semua orang tidak tahu bahwa Sue Linchan telah meninggal di tangan Ye Sen, dan Ye Sen memasuki wilayah ke-6 lebih awal daripada Sue Feiyan. Seperti yang diyakini Kai Menger dan Kai Xiaor, memang Ye Sen yang memasuki wilayah ke-6. Ye Sen dan Sue Feiyan menjadi satu-satunya dua orang yang masih melanjutkan perjalanan. Begitu memasuki wilayah ke-6, Ye Sen menyadari bahwa ia telah tiba di sebuah panggung besar. Panggung ini berwarna hitam, dan banyak sekali garis merah gelap aneh terukir di atasnya. Ketika Ye Sen berjalan di sekitar panggung besar ini, ia terkejut karena ruang yang dapat ia gerakkan di wilayah ke-6 hanyalah panggung hitam besar dengan radius 100.000 kaki. Seolah-olah semua tempat lain di wilayah ke-6 telah disegel. Mungkinkah wilayah ke-6 akan berada di sini? Mengikuti petunjuk dari Nine Beast Cauldron, saat kau tiba di alam ke-6, kau akan menghadapi serangan dari binatang aneh ke-6, binatang aneh yang disebut Burning Black Crow. Dan, di alam ke-6, yang ingin kau dapatkan adalah Black Nine Mysterious Silk. Bagaimana caramu mendapatkan Burning Black Crow dan Black Nine Mysterious Silk? Ye Sen menatap Nine Beast Cauldron di tangannya. Saat ini, pola ke-6 di atasnya, pola binatang gagak hitam yang aneh, memancarkan cahaya dingin yang tidak dapat dijelaskan. Namun Ye Sen tidak terburu-buru saat ini. Setelah pengalaman berhadapan dengan katak api salju di tanah kelima, Ye Sen tahu bahwa apapun yang terjadi, binatang ke-6 akan muncul cepat atau lambat. Ye Sen hanya berjalan di atas panggung hitam besar ini dan menunggu. Menurut petunjuk pada prasasti purba, Anda memiliki 9 hari untuk menjelajahi 3 alam pertama, dan Anda dapat memasuki alam keempat pada hari ke-10. Dan waktu untuk menjelajahi 3 alam dari ke-4 hingga ke-6 dibatasi pada hari ke-10 hingga ke-18, dan Anda dapat memasuki alam ke-7 pada hari ke-19. Sedangkan untuk 7 alam terakhir hingga ke-9, Anda dapat menjelajahinya dari hari ke-19 hingga ke-27. Akhirnya, ada 3 hari tersisa, yang akan digunakan untuk mengambil api ilahi yang tak tertandingi dari kuil purba. Di Tanah Terlarang Purba Surga, ada waktu penjelajahan selama sebulan, dengan 3 alam dialokasikan setiap 9 hari. Diperlukan waktu 27 hari untuk menjelajahi ke-9 alam, dan akhirnya tersisa 3 hari di kuil purba untuk masuk. Pengaturan ini sungguh luar biasa. Saya baru memasuki Tanah Terlarang Purba Surga pada hari ke-14, dan saya masih memiliki 4 atau 5 hari untuk digunakan di alam ke-6. Ye Sen melihat roh binatang dan 9 sutra misterius yang telah diperolehnya. Dari tanah pertama hingga kelima, ia berturut-turut memperoleh roh binatang bertaring sayap api dan 9 sutra misterius merah api, roh laba-laba setan pemakan api dan 9 sutra misterius biru, roh tikus pengebor jantung dan 9 sutra misterius coklat, roh penggerek pemakan dewa dan 9 sutra misterius abu-abu dan roh kodok api salju dan 9 sutra misterius perak. Kelima jenis roh binatang ada di tangan. 5 jenis 9 sutra misterius berbintik 9, semuanya diperoleh. Hanya 4 jenis roh binatang dan 4 jenis 9 sutra misterius yang tersisa untuk diperoleh. Lebih dari separuh tugas telah diselesaikan, yang membuat Ye Sen merasa sangat puas. Aku ingin tahu bagaimana jenis ke-6 binatang eksotis gagak hitam api dan jenis ke-6 9 sutra misterius 9 hitam akan muncul. Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk berpikir lagi. Tepat saat Ye Sen berjalan, berpikir, dan menunggu, sekitar beberapa jam kemudian, sebuah sudut platform hitam besar tiba-tiba memancarkan semburan cahaya ilahi. Ye Sen mengumpulkan pikirannya dan melihat ke arah sudut. Pada saat ini, Ye Sen melihat seorang wanita muncul di sudut. Wanita itu memiliki penampilan yang sangat cantik,
tetapi alisnya sempit dan matanya panjang. Dia terlahir dengan ekspresi dingin, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Ye Zhen belum pernah melihat wanita ini, dia mengenalinya sekilas. Sue Feiyan, wanita ini adalah anggota klan Bloodwing lainnya yang telah dilatih oleh penguasa sumber darah dan yang Ye Zhen kenal dari pencarian jiwa Sue Linchan. Wanita yang bahkan ditakuti Sue Linchan. Sue Feiyan ini memang telah memasuki alam ke-6. Ye Zhen berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Sue Feiyan, yang baru saja dipindahkan dari alam ke-5 ke alam ke-6, terkejut melihat bahwa dia telah dipindahkan ke platform hitam besar. Kemudian, dia melihat Ye Zhen yang sedang menatapnya. Hah, seorang raja dewa asing benar-benar dapat memasuki alam ke-6 sepertiku. Melihat Ye Zhen muncul di sini, Sue Feiyan juga terkejut. Sue Feiyan mengira akan bertemu Sue Linchan di tanah ke-6, atau bertemu orang-orang kuat lainnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Raja Dewa asing yang sebelumnya tidak begitu diperhatikannya. Raja Dewa asing ini jelas bukan orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa masuk ke tanah ke-6. Sue Feiyan adalah orang yang muram. Dia tersadar dari keterkejutannya dalam sekejap. Dia menahan keterkejutannya, tersenyum kepada Ye Zhen, dan mengangguk. Namun, dia tidak mengenal Ye Zhen dan tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Zhen. Melihat ekspresi Sue Feiyan, Ye Zhen juga mengangguk padanya. Tentu saja, Ye Zhen pasti tidak akan berinisiatif untuk berbicara dengan Sue Feiyan ini. Di satu sisi, Ye Zhen tidak memiliki kesan yang baik tentang klan sayap darah. Di sisi lain, dia juga mengetahui dari ingatan jiwa Sue Linchan bahwa Sue Feiyan sangat kejam. Dia tidak akan terpengaruh oleh senyuman Sue Feiyan. Sejak dia melihat Sue Feiyan ini, Ye Zhen waspada terhadap orang ini. Setelah dua orang yang memasuki alam ke-6 saling mengangguk, mereka melihat sekeliling di panggung besar itu. Tidak lama kemudian, perubahan di alam ke-6 yang ditunggu-tunggu Ye Zhen akhirnya datang. Seolah merasakan kedatangan orang-orang yang bisa menerobos masuk, kekosongan di atas platform hitam besar setinggi 100.000 kaki itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Swiss, Swiss, Ye Zhen dan Sue Feiyan berhenti dan melihat ke dalam kehampaan. Begitu Sue Feiyan tiba, dia mencobanya. Terbang di kehampaan itu juga terhalang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dia hanya bisa terbang dalam jarak yang sangat kecil. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa di kehampaan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kehampaan itu akan berubah lebih dulu. Ye Zhen tentu saja telah menjelajahi langit di atas. Pada saat ini, dia juga melihat kehampaan yang bergemuruh dengan kilatan di matanya. Tepat saat keduanya menatap kehampaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kehampaan di atas seluruh platform hitam besar setinggi 100.000 zang itu tampaknya terkoyak dengan keras. Dalam cahaya menyilaukan yang membuat Ye Zhen ketakutan, dua suara keras bang dan bang muncul, dan dua benda besar setinggi 100 kaki jatuh dari kehampaan. Akhirnya, mereka jatuh langsung ke panggung besar, terpisah puluhan kaki, masing-masing berdiri tegak. Saat kedua benda besar ini jatuh, Ye Zhen dan Sue Feiyan menyadari bahwa kedua benda setinggi 100 kaki ini sebenarnya adalah dua tungku besar. Kedua tungku itu berwarna gelap, warna yang sama dengan panggung besar di bawah kaki mereka, tetapi tidak seperti garis merah tua aneh yang tak terhitung jumlahnya di panggung. Tungku ini diukir dengan pola monster merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Ye Zhen melihatnya dan menemukan bahwa pola monster ini tidak lain adalah pola gagak hitam terbakar yang terukir di kuali 9 binatang. Mungkinkah pola gagak hitam terbakar di tungku ini akan melepaskan binatang gagak hitam terbakar untuk menyerang kita? Ye Zhen berpikir dalam hati. Sue Feiyan juga berpikir, mungkinkah tanah ke-6 ini akan berurusan dengan binatang aneh yang terbang keluar dari pola ini. Namun, keduanya salah. Di antara ratusan pola gagak hitam api yang tersebar di tungku setinggi 100 kaki, tidak ada binatang aneh gagak hitam api yang menyerang mereka. Sebaliknya, kedua tungku masing-masing melepaskan gugusan cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan, masing-masing menyelimuti Ye Zhen dan Sue Feiyan. Kecepatan cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan ini sungguh luar biasa cepat. Bahkan dengan kekuatan tempur Sue Feiyan dan Ye Zhen yang luar biasa, mereka tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung diselimuti oleh cahaya ilahi. Setelah waktu yang lama, kedua gugusan cahaya ilahi itu perlahan menghilang, dan sosok Ye Zhen dan Sue Feiyan muncul kembali.
Ye Sen dan Sue Feiyan sama-sama memiliki kilatan di mata mereka. Pada saat cahaya ilahi itu muncul, mereka akhirnya menemukan cara untuk membunuh gagak hitam api di tanah keenam ini dan merebut roh binatang itu, serta cara untuk mendapatkan sutra misterius 9 hitam. Dua gugusan cahaya ilahi yang menyelimuti mereka adalah cahaya ilahi yang menyampaikan informasi tentang tempat ini kepada mereka. Ternyata semua yang ada di alam keenam ini berhubungan dengan tungku besar di depan kita. Baru saja, cahaya ilahi mengirimiku sebuah metode untuk memurnikan sutra misterius 9 hitam. Jenis ke-6 sutra misterius 9 hitam ini harus dimurnikan sendiri di tungku. Selama proses pemurnian, seluruh jiwa akan menghadapi serangan terus-menerus dari gagak hitam api di tungku, dan gagak hitam api akan menyerang semakin ganas. Hanya dengan menahan serangan gagak hitam api selama 3 hari berturut-turut, akhirnya kau dapat memurnikan sutra misterius 9 hitam berbintik 9 tingkat tertinggi. Selama periode ini, jika kau tidak dapat menahan serangan gagak hitam api, jiwamu bahkan akan langsung terbunuh di tempat kejadian. Begitu kau menyerah memurnikan sutra misterius 9 hitam terlebih dahulu, kau pasti tidak akan mendapatkan sutra misterius 9 hitam berbintik 9 tingkat tertinggi. Dan tanpa sutra misterius 9 hitam berbintik 9, kau tidak dapat memasuki alam ke-7 dari alam ke-6. Jika kau ingin memasuki alam ke-7, kau harus menahan semua serangan gagak hitam api dan menyempurnakan sutra misterius 9 hitam berbintik 9. Setelah memahami aturan alam ke-6, Ye Sen menatap langsung ke tungku di dekat tungku besar miliknya. Pada saat ini, Sue Feiyan juga menatap tungku lainnya. Namun, sebelum mereka masing-masing mulai menyempurnakan sutra misterius 9 hitam, Sue Feiyan berbicara kepada Ye Sen untuk pertama kalinya. Sue Feiyan berkata kepada Ye Sen, rekan Taoisku, karena kau harus menyempurnakan sutra hitam 9 berbintik 9 untuk melewati tempat ini, bagaimana kalau kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri dan tidak saling mengganggu? Ye Sen melirik Sue Feiyan, tersenyum tipis dan mengangguk, bagus sekali. Melihat Ye Sen setuju, Sue Feiyan pun tersenyum, kalau begitu, rekan Tao akan memurnikannya di tungku di sebelah kiri yang lebih dekat denganmu, dan aku akan memurnikannya di tungku di sebelah kanan. Ye Sen mengangguk, kedua tungku itu sama persis, dan tidak masalah yang mana yang kau murnikan. Melihat Ye Sen mengangguk, Sue Feiyan berhenti bicara dan duduk bersila di samping tungku di sebelah kanan. Ye Sen juga duduk bersila di samping tungku di sebelah kiri. Keduanya berjarak puluhan kaki, masing-masing menghadap tungku hitam besar yang tingginya 100 kaki. Dalam sekejap, keduanya memasuki tahap pemurnian masing-masing. Di pihak Ye Sen, meskipun dia menyetujui usulan Sue Feiyan untuk tidak saling mengganggu, Ye Sen tentu saja tidak akan sepenuhnya mempercayai Sue Feiyan. Belum lagi dia sudah tahu dari ingatan jiwa Sue Linchan bahwa Sue Feiyan adalah orang yang muram dan harus diwaspadai. Bahkan jika mereka adalah dua orang asing, Ye Sen tidak bisa sepenuhnya mempercayai satu sama lain. Ye Sen secara langsung memisahkan sebagian kesadaran ilahinya untuk melindungi segala sesuatu di luar, dan bahkan ketika Sue Feiyan sama sekali tidak mengetahuinya, dia memobilisasi benda ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, Ye Sen membenamkan jiwanya ke dalam tungku. Di sisi lain, Sue Feiyan merasakan bahwa Ye Sen telah memasuki tahap pemurnian, tetapi dia tersenyum dingin dalam hatinya, tujuanku adalah api ilahi yang tak tertandingi. Tidak peduli apapun, Raja Dewa ini tidak bisa membiarkannya bersaing denganku. Dia bisa datang ke alam ke-6, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Cara biasa pasti tidak akan berhasil melawannya. Kita harus menemukan kesempatan terbaik untuk menyerangnya. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan sutra hitam 9 misterius berbintik 9. Pemurnian sutra hitam 9 misterius di tungku alam ke-6 dan respons terhadap serangan gagak hitam api paling terkait dengan kekuatan jiwa. Yang lain tidak tahu bahwa cara terkuatku adalah cara jiwa. Sue Feiyan ini benar-benar tidak bermaksud mengganggu Ye Sen sejak awal. Jauh di dalam hatinya, dia langsung memiliki ide untuk menyerang Ye Sen. Mereka berdua sedang bersiap, dan secara bertahap, mereka berdua memasuki pemurnian sutra hitam 9 misterius. Begitu jiwa Ye Sen memasuki tungku, dia merasakan ada banyak sekali susunan pola api di dalam seluruh tungku. Bak kekar, Ye Sen menggunakan metode pemurnian sutra misterius 9 hitam yang diperoleh dari cahaya ilahi. Pertama, dia mengaktifkan seluruh tungku untuk terbakar.
Ketika jiwa Yesen menstimulasi susunan pola api di dalam tungku sesuai dengan aturan khusus, dalam sekejap, dengan ledakan, api yang tak terhitung jumlahnya di dalam seluruh tungku langsung menyembur keluar dari susunan pola api. Dalam sekejap, seluruh tungku penuh dengan api hitam yang menyala. Jiwa Yesen juga langsung jatuh ke dalam api hitam. Kekuatan pembakaran api semacam ini sangat mengerikan. Jika itu adalah dewa abadi tingkat atas biasa, atau bahkan dewa abadi tingkat atas yang kuat, saya khawatir saya tidak dapat menahan kekuatan pembakaran api semacam ini, apalagi memurnikan sutra misterius 9 hitam. Tetapi jiwa Yesen sangat kuat. Bahkan jika dia memisahkan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk melindungi dari luar, jiwanya yang memasuki tungku sama sekali tidak ada bandingannya dengan yang lain. Bagaimanapun, Yesen telah menyerap kekuatan jiwa dari manik-manik perak ungu yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Tianshan dan bahkan mengangkat jiwanya ke tingkat jiwa biru yang luar biasa di Gunung Tianshan, dan memasuki langkah terakhir dari kultivasi jiwa ungu. Dalam hal kekuatan jiwa saja, Yesen tidak lebih lemah dari banyak master. Api yang menyala di tungku tidak berpengaruh pada Yesen sama sekali. Dalam sekejap, jiwa Yesen mengendalikan api hitam di tungku dan mulai menggunakan metode yang diajarkan dalam cahaya ilahi untuk mengekstraksi kekuatan api dari api hitam untuk memadatkan sutra misterius 9 hitam. Ga. Ketika Yesen memadatkan dan memurnikan sutra misterius 9 hitam, suara aneh terdengar dari dinding bagian dalam tungku. Kemudian, 8 gagak hitam yang terbakar berukuran beberapa kaki mengepakkan sepasang sayap yang terbakar dengan api hitam dan menyerang Yesen. Gagak hitam yang membakar api. Yesen sedang memurnikan jiwa sutra misterius 9 hitam. Melihat 8 gagak hitam pembakar api berlari ke arahnya, dia sama sekali tidak terpengaruh. Jiwanya bergerak seketika, dan jurus pembunuh jiwa teknik pembunuh jiwa ametis yang dia latih di labirin tambang ungu Gunung Tianshan digunakan untuk membunuh gagak hitam pembakar api ini. Teknik pembunuh jiwa ametis adalah metode serangan jiwa yang sangat kuat sehingga bahkan jika Yesen hanya merangsang 1/1000 dari kekuatan penuhnya, dia dapat langsung membunuh 8 gagak hitam pembakar api di tungku. Badan gagak hitam pembakar api yang terbunuh menghilang secara langsung ketika mereka dibunuh oleh Yesen, tetapi beberapa benang hitam terpisah dari mereka dan bergabung menjadi sutra misterius 9 hitam yang disempurnakan Yesen. Dengan kondensasi kekuatan api hitam dan benang hitam yang dipancarkan oleh gagak hitam pembakar api setelah kematian mereka, untaian pertama dari sutra misterius 9 hitam yang samar akhirnya mulai terbentuk. Pada saat ini, sutra misterius 9 hitam bahkan tidak memiliki noda sedikit pun. Jelas, itu masih agak jauh dari 1 titik sutra misterius 9 hitam, belum lagi 9 titik sutra misterius 9 hitam tingkat tertinggi. Ini baru permulaan, butuh 3 hari serangan dari gagak hitam api dan 3 hari penyempurnaan sutra misterius 9 hitam. Yesen tidak terburu-buru dan terus menggunakan metode dalam informasi cahaya ilahi untuk menyempurnakan sutra misterius 9 hitam. Di sisi lain, Sue Feiyan juga memasuki penyempurnaan sutra misterius 9 hitam. Wanita ini layak menjadi fokus pelatihan klan sayap darah, dan orang yang diajari kekuatan magis oleh dewa sumber darah. Kekuatan jiwanya juga luar biasa. Di tungku yang dihadapinya, ketika 8 gagak hitam api menyerang jiwanya, dia melihat untaian cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung, dan langsung membunuh 8 gagak hitam api di tungku. Dan Sue Feiyan hanya mensibir dalam hatinya, dan juga jatuh ke dalam pemurnian sutra misterius 9 hitam. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Melihat tungku yang dihadapi Yesen, dapat dilihat bahwa sutra misterius 9 hitam di tangan Yesen telah berubah menjadi sutra misterius 9 hitam berbintik 4. Pada saat ini, gagak hitam yang terbakar yang terus-menerus menyerbu ke arah Yesen di dalam tungku sudah berdesakan rapat, dan setiap kelompok memiliki lusinan atau bahkan ratusan dari mereka. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekuatan pembunuh jiwa dari masing-masing gagak hitam yang terbakar ini jauh melebihi ngengat pemakan dewa dan katak api salju yang dihadapi Yesen sebelumnya. Seolah-olah api yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus membakar jiwa Yesen. Jika orang lain yang lebih lemah, saya khawatir dia akan terbakar dan berteriak dengan gila, atau bahkan jiwanya terluka parah. Tetapi saat ini, Yesen sama sekali tidak terpengaruh. Begitu banyak burung gagak hitam pembakar datang, mereka langsung dibunuh oleh Yesen. Pada saat yang sama, pemurnian sutra misterius 9 hitam di tangan Yesen tidak berhenti sama sekali.
Yang bahkan Sue Feiyan tidak tahu adalah bahwa saat ini, jiwa Ye Shen di Tungku juga mulai berubah. Hebat, sangat luar biasa. Tungku ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan kultivasi jiwaku di Gunung Tianshan. Kultivasi jiwaku dari jiwa biru menjadi jiwa ungu sebenarnya dapat dilakukan di Tungku ini. Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat itu, Gunung Tianshan ditinggalkan oleh kuil dewa leluhur, kekuatan utama di lautan alam semesta. Ada juga tokoh-tokoh besar di alam dewa-dewa di dalamnya, yang misterius dan luar biasa. Sekarang tampaknya level tanah terlarang purba surgawi ini tidak lebih lemah dari gunung dewa surgawi, dan bahkan terlihat lebih misterius. Ini adalah tanah keenam biasa di luar tanah terlarang purba surgawi, dan itu benar-benar dapat meningkatkan jiwaku. Peningkatan jiwa mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Jika itu adalah kultivasi normal, untuk meningkatkan dari jiwa biru menjadi jiwa ungu, saya khawatir hanya untuk meningkatkan kekuatan sebesar 1%, itu akan membutuhkan ratusan atau ribuan tahun kultivasi, dan itu juga membutuhkan keberuntungan besar. Inilah sebabnya mengapa bahkan banyak penguasa bintang 9 belum dapat meningkatkan jiwa mereka ke jiwa ungu. Dan Ye Shen, sejak dia meningkatkan jiwanya ke tingkat jiwa biru di Gunung Dewa Surgawi, belum dapat meningkatkan jiwanya lebih jauh. Sekarang, di Tungku tanah keenam tanah terlarang purba surgawi ini, Ye Shen memiliki panen yang tak terduga. Ketika aku mulai memurnikan sutra misterius 9 hitam pada hari kedua, jiwaku juga meningkat. Tampaknya setelah memurnikan sutra misterius 9 hitam dalam 3 hari, adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan jiwa sebanyak 7.000 atau 8.000, menghemat waktu kultivasi jiwaku selama ratusan tahun. Namun, meningkatkan kekuatan jiwa juga merupakan hal yang sangat menyakitkan. Pada awalnya, jiwa Ye Shen tidak banyak terpengaruh. Namun, ketika tiba saatnya hari ketiga ketika Ye Shen dan Sue Feiyan memurnikan sutra misterius 9 hitam, Ye Shen tidak hanya menderita serangan gagak hitam yang terbakar puluhan kali lebih ganas, tetapi bahkan seluruh jiwanya terbakar seperti api di tungku. Melihat badan Ye Shen dari luar, dapat dilihat bahwa butiran keringat yang tak terhitung jumlahnya menetes dari badan Ye Shen, dan seluruh badannya tampak basah oleh keringat. Pandangan ini, di mata Sue Feiyan yang diam-diam memperhatikan Ye Shen, memiliki arti yang sangat berbeda. Hah, apakah Raja Dewa Alien ini tidak akan mampu menahannya? Memang, hari ketiga pemurnian sutra misterius 9 hitam telah tiba. Bahkan aku pun perlahan-lahan berjuang menghadapi serangan terus-menerus dari gagak hitam api. Bahkan jika Raja Dewa ini luar biasa, itu pasti tidak semudah itu. Pikiran Sue Feiyan bergerak, dan dia berniat menyerang Ye Shen. Dia telah mencari kesempatan ini. Namun, Sue Feiyan memang orang yang muram. Bahkan jika dia merasa ini adalah kesempatan yang baik saat ini, dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, dia masih menunggu waktu terbaik. Waktu terus berlalu. Ketika tiba saatnya sore hari ketiga pemurnian sutra misterius 9 hitam, Ye Shen dan Sue Feiyan telah memurnikan sutra misterius 9 hitam ke tingkat 8 titik sutra misterius 9 hitam. Saat ini, Sue Feiyan hanya memurnikan sutra misterius 9 hitam dan memenggal gagak hitam api. Namun, Ye Shen tidak hanya menyempurnakan sutra misterius 9 hitam dan memenggal gagak hitam api, jiwanya juga berlatih menuju jiwa ungu, dan itu juga merupakan saat yang kritis. Di luar, badan Ye Shen benar-benar basah oleh keringat, dan bahkan tanah ditutupi dengan area keringat yang luas. Di dalam tungku, jiwa Ye Shen juga benar-benar memancarkan api yang menyilaukan. Dari luar, tampaknya Ye Shen tidak dapat menanggung ujian tungku dan telah mencapai saat di mana ia tidak dapat lagi menahannya. Namun, di dalam tungku, jiwa Ye Shen tampak mengaum. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, Ye Shen benar-benar merasakan peningkatan kekuatan jiwanya, yang membuat Ye Shen bahkan ingin mengeluarkan auman panjang. Pada saat ini, di sisi lain, pikiran Sue Feiyan tiba-tiba bergerak. Sekarang, inilah saatnya sutra misterius 9 hitam berpindah dari 8 titik ke 9 titik. Raja Dewa Alien ini sudah menjadi seperti ini, dan dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya dari menahan seranganku. Wow, memikirkan hal ini, 8 benda seperti paku emas tiba-tiba keluar dari badan Sue Feiyan. Ini adalah item serangan jiwa ajaib yang diberikan kepada Sue Feiyan oleh Dewa Sumber Darah menembak kuku ilahi. Yang disebut paku Dewa Hancur,
yang masing-masing dapat merobohkan kekuatan tempur lawan satu tingkat melalui serangan jiwa. Dengan 8 paku dewa yang menyerang bersama, Sue Feiyan yakin bahwa kekuatan tempur Ye Sen dapat langsung dirobohkan dari tingkat dewa abadi atas ke tingkat orang biasa, dan bahkan secara langsung merobohkan kekuatan tempur Ye Sen sepenuhnya hingga tak ada apa-apanya. Sue Feiyan ini memang sangat kejam. Dalam situasi pemurnian sutra misterius 9 hitam di tungku ini, kekuatan tempur Ye Sen telah dirobohkan beberapa tingkat, bahkan jika hanya dirobohkan satu tingkat, itu sudah cukup bagi Ye Sen untuk tidak dapat menahan ujian tungku dan sepenuhnya memusnahkan jiwanya. Wus, wus, wus. Dan serangan paku dewa hancurkan juga mencapai titik ekstremnya. Mereka tampaknya dapat bergerak melalui kehampaan. Saat Sue Feiyan merangsang mereka menghilang, dan saat berikutnya, mereka langsung membunuh di depan Ye Sen. Pada saat ini, Ye Sen tampaknya masih tenggelam dalam pemurnian sutra misterius 9 hitam di tungku. Namun, yang tidak diketahui Sue Feiyan adalah bahwa pada saat dia mengaktifkan paku pembunuh dewa untuk menyerang Ye Sen, jiwa Ye Sen, yang awalnya memancarkan api yang menyilaukan di tungku, tiba-tiba bergerak dengan keras. Dalam sekejap, badan Ye Sen di luar juga bergerak dengan keras. Kau benar-benar tidak bisa menahannya, apakah kau akan menyerangku? Sebuah suara datang dari jiwa Ye Sen. Dalam sekejap. Bang, 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 bang. Pada saat 8 paku pembunuh dewa jatuh pada Ye Sen, badan Ye Sen tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi ungu perak yang menyilaukan. Dalam cahaya ilahi ungu perak, satu set baju besi ajaib muncul langsung pada Ye Sen. Baju besi ungu perak. Seperangkat baju zirah ini adalah seperangkat baju zirah tingkat surga ekstrim yang terbuat dari manik-manik ungu perak yang diberikan oleh Dewa Jiuyuan kepada Ye Sen saat ia berada di Gunung Tianshan dan mengembara di Gunung Dewa Kristal Ungu, baju zirah ungu perak. Begitu baju zirah ungu perak muncul, metode pertahanan jiwa Ye Sen teknik perlindungan jiwa ametis langsung diaktifkan. Bahkan paku pembunuh dewa yang diberikan oleh Dewa Sumber Darah kepada Sue Feiyan langsung dipantulkan oleh baju zirah ungu perak milik Ye Sen. Situasi ini, yang jatuh ke mata Sue Feiyan, yang telah menduga Ye Sen akan mati di tangannya, tiba-tiba berubah dari kegembiraan yang besar menjadi keterkejutan yang besar. Sue Feiyan tidak menyangka bahwa Ye Sen, yang tampak basah kuyup dan tampaknya tidak dapat menahan ujian tungku, akan meledak dengan kekuatan pertahanan jiwa yang bahkan ia takuti pada saat serangannya. Ketika Sue Feiyan baru saja mengucapkan kata ini dengan ngeri, sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan terjadi. Ye Sen, di pihaknya, sama sekali tidak mengatakan omong kosong padanya, dan langsung melancarkan serangan balik terhadapnya. Ledakan. Di badan Ye Sen, Purple Silver Armor langsung meledak dengan metode serangan jiwa yang kuat Amethyst Soul Killing Technique. Di dalam tungku, Amethyst Soul Killing Technique milik Ye Sen membunuh Fire Black Cross yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, di luar tungku, Ye Sen juga menggunakan metode ini untuk menyerang Sue Feiyan. Kembalikan apa yang telah diberikannya padanya. Meskipun Ye Sen tidak ingin menyerang Sue Feiyan, tetapi Sue Feiyan ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak ragu untuk membunuh wanita kejam ini. Ledakan, 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 ledakan. Betapa kuatnya teknik rahasia serangan jiwa Amethyst Soul Killing Technique. Dapat dilihat bahwa pada saat Ye Sen mengaktifkannya, cahaya pisau ungu yang tak terhitung jumlahnya seterang sayap pisau menyerang balik Sue Feiyan. Sebuah pemandangan aneh terjadi. Beberapa saat yang lalu, Sue Feiyan lah yang melancarkan 8 serangan kuku pembunuh dewa ke arah Ye Sen, tetapi beberapa saat kemudian, kuku pembunuh dewa itu terpental, dan Ye Sen lah yang melancarkan cahaya pisau ungu yang tak terhitung jumlahnya dari serangan teknik pembunuh jiwa ametis ke arah Sue Feiyan. Awalnya, jika bukan karena memurnikan sutra misterius 9 hitam di tungku, akan sulit bagi Sue Feiyan untuk menahan serangan Ye Sen. Belum lagi sekarang Sue Feiyan harus melakukan dua hal pada saat yang sama, menahan serangan gagak hitam api di tungku, dan menahan serangan teknik pembunuh jiwa ametis milik Ye Sen. Dalam sekejap, Sue Feiyan berada di saat hidup dan mati. Pada saat ini, Sue Feiyan sama sekali tidak mungkin memurnikan sutra misterius 9 hitam sambil melawan Ye Sen. Hanya ada satu pilihan di hadapannya, yaitu, jiwanya segera menarik diri dari tungku dan melawan serangan Ye Sen dengan seluruh kekuatannya. Dan meskipun begitu, dia mungkin tidak dapat menghalanginya.
Sudah berakhir, wajah Sue Feiyan berubah drastis, dan dia langsung merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin tiba-tiba menyerang Ye Zhen, tetapi malah dibunuh oleh Ye Zhen. Dalam hal ini, bahkan jika dia melawan serangan Ye Zhen, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam. Lagi pula, begitu jiwanya menarik diri dari keadaan memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam di Tungku, pemurnian sebelumnya akan benar-benar sia-sia. Bahkan jika dia kembali untuk memurnikannya, sudah terlambat. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak beruntung dengan Sutra Misterius 9 Hitam 9 titik. Tanpa 9 titik hitam 9 Sutra Misterius, dia tidak bisa memasuki alam ketujuh di belakang, apalagi merebut api ilahi yang tak tertandingi terakhir. Menyelamatkan hidupku adalah hal yang paling penting. Di saat hidup dan mati, Sue Feiyan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia adalah orang yang jahat, dan dia juga sangat tegas. Mengetahui bahwa dia hanya bisa bertarung, dia langsung menarik jiwanya dari Tungku. Dia menyerahkan 9 Sutra Misterius Hitam yang telah disempurnakan menjadi 8 titik. Dengan ledakan, ketika jiwa Sue Feiyan menarik diri, 9 Sutra Misterius Hitam yang telah disempurnakan menjadi 8 titik di Tungku yang dihadapinya juga berubah menjadi ketiadaan dalam api. Namun, Sue Feiyan tidak bisa peduli dengan semua yang ada di Tungku saat ini, karena serangan Ye Zhen telah membunuhnya. Wow. Sue Feiyan menggertakkan giginya tiba-tiba, dan dalam gelombang cahaya ilahi yang tak berujung, badan Sue Feiyan langsung mekar dengan cahaya ilahi berwarna darah yang tak tertandingi. Dalam cahaya dewa berwarna darah, Sue Feiyan dengan tergesa-gesa mengerahkan seluruh badan dewa, kekuatan dewa, dan kekuatan tempur jiwa dewa untuk melawan cahaya pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya dari teknik pembunuh jiwa ametis yang ingin dibunuh Ye Zhen. Namun, meskipun sebagian besar jiwa Ye Zhen masih berada di Tungku pemurnian Sutra Misterius 9 Hitam, dan hanya sebagian yang digunakan untuk menyerang Sue Feiyan, serangan ini menyebabkan Sue Feiyan, yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan, terpotong dan meledak ratusan kaki jauhnya. Selain itu, cahaya pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya dari teknik pembunuh jiwa ametis Ye Zhen tidak berhenti sama sekali, dan masih melonjak keluar dari badan Ye Zhen, menebas Sue Feiyan yang mundur. Ini benar-benar mengejutkan jiwa Sue Feiyan. Sue Feiyan dapat merasakan bahwa jika Ye Zhen tidak mencoba memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam tetapi menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa melawan. Raja Dewa Alien di depannya bahkan lebih menakutkan dari yang dia duga. Mengapa Raja Dewa Alien ini bisa begitu kuat? Sue Feiyan sama sekali tidak dapat mempercayainya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa kekuatan tempur asli Ye Zhen sudah cukup untuk mengalahkannya dan Sue Linchan, dan setelah Ye Zhen membunuh Sue Linchan, dia memperoleh darah dewa jenis kedua dan mengaktifkan bintang-bintang di menara dewa bintang kedua. Kekuatan tempur Ye Zhen saat ini jauh lebih besar darinya. Hanya serangan jiwa, dengan peningkatan di Tungku, meskipun itu adalah peningkatan yang sangat kecil, Ye Zhen, yang awalnya memiliki jiwa biru, jauh darinya. Tidak. Aku tidak sabar menunggu sampai dia selesai memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang, kalau tidak aku akan mati. Sue Feiyan, yang sedang mundur, melihat serangan Ye Zhen datang lagi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Dia berteriak pada Ye Zhen, aku sudah menyerah untuk memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam. Jika kau masih ingin menyerangku, aku akan menghancurkan pemurnianmu terhadap Sutra Misterius 9 Hitam dengan mengorbankan nyawaku. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu memasuki alam ketujuh. Lepaskan aku bisa memaafkan hal-hal sebelumnya. Sue Feiyan ini benar-benar mengancam Ye Zhen dengan menghancurkan pemurnian Ye Zhen terhadap Sutra Misterius 9 Hitam. Di mata Sue Feiyan, meskipun kekuatan tempur Ye Zhen mengerikan, jika Ye Zhen melakukan dua hal pada saat yang sama, memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam dan menyerangnya, dia pasti dapat menghancurkan pemurnian Ye Zhen bahkan jika dia jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sue Feiyan ingin menggunakan ini untuk mengancam Ye Zhen, sehingga Ye Zhen akan berhati-hati dan terus memurnikan Sutra Misterius 9 Hitam. Dalam hal itu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan bahkan mengambil kesempatan untuk menghancurkan Ye Zhen lagi. Namun, ancaman Sue Feiyan sama sekali tidak berguna bagi Ye Zhen.
Ye Shen menyerang Sue Feiyan dengan cahaya pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya dalam teknik pembunuh jiwa ametis, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Dia masih menyerang Sue Feiyan dengan panik. Dalam hal ini, Sue Feiyan bahkan tidak dapat mengaktifkan Ordo Purba Tripod Surgawi untuk melarikan diri. Selain itu, suara Ye Shen terdengar dingin kepada Sue Feiyan, "Jika kamu ingin menghancurkan pemurnian sutra misterius 9 hitam milikku, maka kamu dapat menghancurkannya. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan." Api di tungku Ye Shen bergetar hebat. Jelas, Ye Shen masih memurnikan sutra misterius 9 hitam dan tidak terpengaruh sama sekali. Melihat bahwa serangan Ye Shen masih datang untuk membunuh, dan mendengar kata-kata dingin Ye Shen, Sue Feiyan tahu bahwa Raja Dewa Alien di depannya tidak akan membiarkannya pergi. Sue Feiyan langsung memiliki ide untuk berjuang Mah-Tei-Han. Tatapan tajam muncul di matanya, "Mari kita lihat apakah kamu dapat menyimpan sutra misterius 9 hitam." Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Sue Feiyan dilepaskan lagi, dan dia menyerang cahaya pisau ungu dari teknik pembunuh jiwa ametis yang menebas seluruh langit. Pada saat yang sama, badan Sue Feiyan tiba-tiba berubah dan berubah menjadi bentuk asli dari klan sayap darah. Bahkan 3 benda ilahi khusus terbang keluar dari badannya, yang diberikan kepadanya oleh Dewa Sumber Darah. Sue Feiyan benar-benar ingin bertarung sampai mati. Dengan semua kekuatan ilahi dan perubahan dalam badannya, dia dibombardir lagi oleh teknik pembunuh jiwa ametis milik Ye Shen, tetapi 3 benda ilahi yang dia usir tidak berhenti membombardir tungku di depan Ye Shen. Sue Feiyan ini benar-benar ingin menghancurkan pemurnian sutra misterius 9 hitam milik Ye Shen. Melihat 3 benda ilahi meledak ke arah tungku, bagian jiwa Ye Shen yang tersisa di luar badannya membuatnya mendesah pelan. Kemudian, cahaya ilahi bintang yang tak berujung menyembur keluar dari badan Ye Shen. Cahaya ilahi ungu emas. Ini adalah cahaya ilahi yang dibawa oleh kekuatan asal bintang di bintang kedua yang baru saja diaktifkan Ye Shen. Menghadapi serangan putus asa dari angsa terbang darah, Ye Shen akhirnya mengeluarkan caranya yang lebih kuat setelah teknik membunuh jiwa kristal ungu. Ledakan. Setelah cahaya ilahi ungu emas menyembur keluar dari badan Ye Shen, itu langsung membentuk telapak tangan ungu emas besar yang panjangnya 100 kaki. Di telapak tangan raksasa ini, ada kekuatan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar pedang yang terus-menerus menyembur keluar. Ini adalah jurus terbaru dari Origin Slash yang diciptakan oleh Ye Shen, jurus keempat dari Origin Slash. Meskipun jurus ini belum sepenuhnya matang, jurus ini memiliki berkah dari kekuatan asal bintang di bintang kedua Stargate Tower, dan jurus ini sudah pasti mencapai level Lord, yang tidak sebanding dengan Sue Feiyan. Lihat saja, ketika telapak tangan raksasa ungu emas itu menyapu, 3 benda suci yang digerakkan oleh Sue Feiyan tersapu langsung ke medan seperti 8 paku pembunuh dewa sebelumnya. Dan telapak tangan raksasa ungu emas ini tidak berhenti, dan melesat menembus kehampaan dengan suara keras, dan langsung meraih Sue Feiyan yang dibombardir dan mundur berulang kali di tangannya. Sue Feiyan menjerit ngeri, namun sebelum dia bisa berteriak 2 kali, kekuatan pembunuh cahaya pedang ungu emas yang memancar di telapak tangan besar setinggi 100 kaki itu benar-benar menghancurkan hidupnya dan membunuhnya langsung di telapak tangan raksasa itu. Setelah aktivasi bintang kedua Stargate Tower, Ye Shen membunuh Sue Feiyan di medan hanya dengan 1 jurus. Dewa hancur, orang-orang mati. Bang! Ketika badan Sue Feiyan jatuh dari kehampaan lagi dan mati total, telapak tangan raksasa ungu keemasan menghilang lagi. Di tanah ke-6, 2 tungku masih berdiri tegak, tetapi saat ini, hanya Ye Shen yang berada di depan tungku. Setelah membunuh Sue Feiyan, Ye Shen bahkan tidak memperhatikan badan Sue Feiyan, dan bahkan mengabaikan harta yang dijatuhkan Sue Feiyan ke tanah. Ye Shen masih menyempurnakan sutra misterius 9 hitam. Pada saat ini, 3 hari penuh belum berlalu, dan sutra misterius 9 hitam 9 bintik miliknya belum sepenuhnya disempurnakan. Ye Shen secara langsung merangsang kekuatan asal bintang dari bintang kedua dan membunuh Sue Feiyan seketika. Ini juga alasannya. Dia tidak ingin terlibat dengan wanita kejam ini lagi. Tugasnya yang lebih penting adalah menyelesaikan tugas tanah ke-6. Wow, kali ini, setelah Sue Feiyan meninggal, jiwa Ye Shen juga sepenuhnya memasuki tungku. Dia sekali lagi mulai membunuh gagak hitam api, menyempurnakan sutra misterius 9 hitam, dan meningkatkan kultivasi jiwanya.
Tanpa disadari, 3 hari Yesen berada di alam keenam akhirnya berlalu. Bang! Ketika jiwa Yesen kembali keluar dari tungku di depannya, Yesen langsung mengeluarkan roh binatang gagak hitam api, serta sehelai sutra misterius 9 hitam yang dimurnikannya sendiri, yang memiliki 9 titik. Akhirnya selesai. Pada saat ini, jiwa kembali ke badan, dan Yesen akhirnya membuka matanya. Setelah memasukkan roh binatang gagak hitam api ke dalam kuali 9 binatang dan menyimpan sutra misterius 9 hitam, Yesen akhirnya melihat badan Sue Feiyan. Dia mengarahkan jarinya, swoosh, 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 dan benda-benda di Sue Feiyan terbang keluar dari badan. Kemudian, Yesen menunjuk lagi, dan seberkas api es biru terbang langsung ke badan Sue Feiyan, membakar Sue Feiyan sepenuhnya menjadi ketiadaan. Akhirnya, Yesen melihat paku pembunuh dewa yang jatuh ke tanah dan 3 benda suci yang ditancapkan Sue Feiyan di ujungnya. Lebih dari sehari kemudian, hari ke-18 sejak tanah terlarang purba akhirnya berlalu, dan waktu untuk melangkah ke tanah ke-7 akhirnya tiba. Dengan bimbingan kuali 9 binatang, Yesen melangkah ke tanah ke-7 tanah terlarang purba sendirian. Tanah terlarang purba, area aman. Ketika Yesen melangkah ke tanah ke-7 tanah terlarang purba, tirai cahaya yang telah lama ditunggu-tunggu yang menunjukkan jumlah orang yang telah menjelajah ke tanah terlarang purba di area aman akhirnya turun lagi. Kali ini, penjelasan pada tirai cahaya membuat semua orang di lapangan ketakutan. Tirai cahaya langsung menulis, hanya ada 1 orang yang tersisa yang telah memasuki tanah ke-7. Hanya tinggal 1 orang. Ini berarti hanya 1 orang yang telah memasuki tanah ke-7. Namun saat ini, belum ada seorang pun yang keluar dari tanah ke-6. 2 orang telah memasuki tanah ke-6 sebelumnya. Mungkinkah salah satu dari mereka meninggal? Memikirkan kemungkinan ini, klan Bloodwing di area aman terkejut. Mereka percaya bahwa Sue Feiyan dan Sue Linchan telah memasuki tanah ke-6 bersama sebelumnya. Mungkinkah salah satu dari mereka meninggal? Tidak, tidak mungkin. Mereka berasal dari klan yang sama. Apakah mereka akan saling membunuh? Atau apakah mereka saling bertarung untuk merebut kesempatan memasuki tanah ke-7? Semua orang dari klan Bloodwing terkejut. Bagaimanapun, jika salah satu dari Sue Feiyan dan Sue Linchan meninggal sesuka hati, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Bloodwing. Saat ini, semua orang dari klan 9 api terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hanya 1 orang yang dapat menerobos ke tanah ke-7 pada akhirnya, dan mereka tidak menyangka bahwa akan sangat sulit untuk menerobos ke 9 tanah-tanah terlarang purba surgawi. Di antara kerumunan, saudara perempuan Kai Menger dan Kai Xiaur adalah orang-orang yang jantungnya paling berdebar kencang. Pada saat ini, hanya 1 orang yang memasuki tanah ke-7, dan Yesen, Sue Feiyan, dan Sue Linchan tidak keluar, yang berarti bahwa 2 dari 3 orang itu pasti telah meninggal. Meskipun Kai Menger dan Kai Xiaur percaya bahwa orang yang menerobos ke tanah ke-7 hidup-hidup adalah Yesen, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir di hati mereka. Tepat ketika semua orang di lapangan ketakutan oleh berita bahwa hanya 1 orang yang memasuki tanah ke-7, hal tak terduga lainnya terjadi. Hanya untuk melihat tirai cahaya berkedip, dan sesosok muncul samar-samar. Tirai cahaya menunjukkan bahwa ini adalah sosok terakhir yang menerobos ke tanah ke-7. Meskipun sosok ini berkedip di tirai cahaya dan segera menghilang bersama tirai cahaya, semua orang yang menatap tirai cahaya melihat sosok ini. Semua anggota klan Bloodwing ketakutan dan kedinginan. Karena mereka menemukan bahwa sosok ini bukanlah Blood Flying Goose atau Blood Linchan yang mereka yakini akan dapat memasuki tanah ke-7, tetapi orang lain. Pada saat ini, Kai Menger dan Kai Xiaur, kedua gadis itu, berteriak kaget, "Yesen, orang yang hidup adalah Yesen." Tanah ke-7. Ketika Yesen melangkah ke tanah ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia berdiri tepat di lereng bukit sebuah gunung besar dengan api yang menyala-nyala. Kali ini, tidak seperti dia yang menunggu, dia menemukan bahwa tidak jauh darinya berdiri sebuah prasasti batu api besar, yang di atasnya terdapat banyak deskripsi teks. Yesen menyapu pikirannya dan melihat prasasti batu api itu. Apa yang tertulis di prasasti batu itu adalah tentang petualangan di tanah ke-7. Setelah beberapa saat, Yesen memahami aturan petualangan di tanah ke-7. Yesen sebelumnya telah mengetahui dari kuali 9 binatang bahwa di tanah ke-7, binatang penyerang yang akan dihadapi disebut ular api bermata hijau, dan 9 sutra misterius yang akan dikumpulkan adalah sutra misterius 9 hijau.
Pada saat ini, melalui suplemen prasasti api, Ye Zhen memahami lebih jelas bahwa gunung raksasa tempat dia berada disebut Gunung Tianhuoshan. Untuk melewati tanah ini, dia harus berjalan dari lereng gunung ke puncak gunung dan berjalan sepanjang jalan menuju gua vulkanik di puncak gunung. Dan melangkah ke gua vulkanik, dia akan memasuki tanah ke-8. Dan di sepanjang jalan, dia harus membunuh ular api bermata hijau untuk mendapatkan roh binatang dari ular api bermata hijau. Pada saat yang sama, dia harus bekerja keras untuk menemukan sutra misterius 9 hijau. Prasasti api juga menyatakan bahwa Gunung Tianhuoshan ini juga merupakan gunung harta karun. Di gunung harta karun ini, ada banyak benda suci yang tersembunyi. Apakah itu bisa diperoleh tergantung pada kemampuan petualang. Melihat ini, hati Ye Zhen tergerak. Ye Zhen teringat tempat di mana dia mendapatkan harta benda suci terakhir kali, tanah keempat. Pada saat itu, di tanah keempat, ada benda suci yang tersembunyi di banyak aula bobrok. Setelah Ye Zhen mencekik makhluk asing ngengat pemakan dewa di tanah keempat, dia menemukan banyak benda suci di aula. Sekarang alam ketujuh juga dikatakan sebagai gunung harta karun. Ini membuat Ye Zhen bertanya-tanya, mungkinkah setelah melintasi 3 alam, seseorang dapat memasuki tanah harta karun? 3 alam pertama memerlukan 9 hari untuk dijelajahi, dan kemudian setelah Anda memasuki alam keempat, Anda akan memasuki tanah harta karun dengan benda suci. 3 alam tengah juga memerlukan 9 hari untuk dijelajahi, dan sekarang Anda telah memasuki tanah harta karun lagi setelah memasuki alam ketujuh. Kemudian, setelah menjelajahi 3 alam terakhir, Anda akan langsung memasuki kuil purba dengan api suci yang tak tertandingi, yang pasti merupakan tanah harta karun. Perbandingan situasi ini mengejutkan hati Ye Zhen. Ye Zhen memikirkan sesuatu yang lain. Pada awalnya, selain memperoleh benda suci di alam keempat, dia juga memperoleh sesuatu yang membuatnya bingung dan lebih misterius daripada benda suci, yaitu formula tanpa nama di semua aula harta karun. Saat itu, Ye Zhen masih bertanya-tanya apakah akan ada formula tanpa nama lainnya nanti. Sekarang, setelah tiba di tanah harta karun yang sama dengan alam keempat, Ye Zhen tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi tentang alam ketujuh. Apakah ada formula tanpa nama di sini? Setelah berdiri di lereng gunung dan berpikir sejenak, Ye Zhen melangkah menuju puncak gunung. Saat ini, setelah Ye Zhen mengaktifkan bintang kedua di lapisan kelima menara Dewa Bintang dengan jenis darah Dewa kedua, dengan bantuan kekuatan asli bintang-bintang, kekuatan tempurnya telah menembus ke tingkat penguasa. Meskipun gunung raksasa yang menyala-nyala Tianhuoshan di alam ketujuh sangat panas dan seluruh gunung terbakar, itu tidak menyebabkan gangguan apapun bagi Ye Zhen. Faktanya, pikiran ilahinya ditekan dengan pareh di alam ke-6 sebelumnya. Namun, setelah memperkuat jiwa ilahinya di tungku alam ke-6, jiwa ilahi Ye Zhen sekarang memiliki jangkauan yang jauh lebih besar daripada alam ke-6. Sekarang, pikiran ilahi Ye Zhen dapat sepenuhnya menjelajahi ribuan kaki di sekitarnya. Ye Zhen berjalan menuju gunung raksasa Tianhuoshan sambil menjelajah. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, mata Ye Zhen langsung menatap bunga di atas batu di sebelah gunung raksasa itu. Ketika seluruh gunung raksasa itu terbakar seperti api merah, bunga hijau ini tampak sangat istimewa. Tentu saja, ada banyak bunga hijau seperti ini di sepanjang jalan, dan Ye Zhen tidak berhenti. Namun, dia berhenti di bunga ini saat ini. Jelas, Ye Zhen menemukan sesuatu yang salah. Saat berikutnya, Ye Zhen meraih bunga hijau itu dengan tangannya yang besar, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan suara bang, bunga itu hancur, dan saat bunga itu hancur, seberkas cahaya berharga tiba-tiba keluar. Melihat harta karun yang lepas, Ye Zhen tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Seolah ditarik kembali oleh kekuatan yang sangat besar, cahaya berharga itu terus-menerus berjuang dan ditarik langsung di depan Ye Zhen dalam sekejap. Ye Zhen mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya berharga itu langsung jatuh ke tangan Ye Zhen. Melihat telapak tangannya, Anda dapat melihat bahwa itu adalah cincin hijau kecil. Ye Zhen memeriksanya dan menemukan bahwa cincin itu tampak biasa di luar, tetapi sebenarnya itu adalah cincin penyimpanan yang mencapai tingkat ekstrim. Meskipun ketika kesadaran ilahi Ye Zhen menjelajahi bagian dalam cincin ilahi, dia menemukan bahwa tidak ada yang lain di ruang besar di dalamnya, dan itu adalah benda ilahi tanpa pemilik, tetapi Ye Zhen juga sangat terkejut. Cincin ilahi penyimpanan tingkat ekstrim.
Dia belum pernah mendapatkan cincin ilahi dengan kualitas ini. Hehe, Ye Shen, setelah mengalami tungku jiwa, kemampuan pendeteksian jiwamu lebih kuat daripada binatang buas jiwa sepertiku. Ketika Ye Shen sedang melihat cincin dewa tingkat surga yang ekstrim, tawa Xiao Jiu terdengar di telinga Ye Shen. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang menemani Ye Shen untuk menjelajah, dan Xiao Jiu juga terbangun dari kultivasinya. Begitu Ye Shen memasuki alam ketujuh, dia menemani Ye Shen. Mendengar kata-kata Xiao Jiu, Ye Shen juga tersenyum. Xiao Jiu, kekuatan jiwamu selalu lebih kuat daripada milikku. Meskipun aku telah meningkatkannya untuk sementara, kamu telah berlatih dengan bunga ilahi Yuan Jin dan mutiara perak ungu. Cepat atau lambat, kekuatan jiwamu akan melampaui milikku lagi. Di awal Gunung Tianshan, Ye Shen mendapatkan bunga ilahi Yuan Jin yang digunakan oleh keberadaan di luar penguasa untuk membudidayakan binatang buas roh, dan membiarkan Xiao Jiu, monyet kecil, dan semut hitam merah menggunakannya untuk kultivasi. Pada saat yang sama, dia juga memberi Xiao Jiu dan monyet kecil banyak manik-manik perak ungu untuk memperkuat jiwa. Pada saat ini, monyet kecil dan semut neter merah yang masih tenggelam dalam kultivasi telah berubah ke tingkat dewa sejati. Kecepatan transformasi ini mengejutkan Ye Shen. Bagaimanapun, belum lama ini dia memberi monyet kecil dan semut neter merah bunga ilahi Yuan Jin, dan itu memiliki efek yang sangat hebat. Bunga ilahi Yuan Jin ini layak menjadi keberadaan di luar dewa untuk membudidayakan binatang buas. Meskipun Ye Shen kemudian melihat bahwa setelah menerobos ke tingkat dewa sejati, kecepatan kemajuan monyet kecil dan semut neter merah jauh lebih lambat, Ye Shen masih sangat terkejut dengan penggunaan bunga ilahi Yuan Jin yang luar biasa. Xiao Jiu, yang awalnya adalah dewa sejati, sekarang selangkah lebih maju dari monyet kecil dan semut neter merah dan telah menerobos ke tingkat Raja Dewa. Meskipun dia masih hanya Raja Dewa tingkat rendah, masih ada banyak bunga ilahi Yuan Jin dan mutiara perak ungu yang tidak berguna. Dengan dua hal ini, Xiao Jiu akan dapat tumbuh lebih jauh. Sayangnya, bunga ilahi Yuan Jin hanya dapat digunakan oleh binatang roh. Xiao Jiu adalah binatang roh, dan efektivitas penggunaannya telah sangat melemah. Sedangkan untuk Ye Shen, yang adalah manusia, bunga ilahi Yuan Jin tidak berpengaruh padanya. Kalau tidak, Ye Shen dapat menggunakan bunga ilahi Yuan Jin untuk terus menerobos. Lagi pula, Xiao Jiu mengatakan bahwa bunga ilahi Yuan Jin dapat digunakan sampai ke alam dewa-dewa. Hehe, Ye Shen, mari kita terus menjelajah ke depan. Kita baru berjalan sebentar, dan kita telah memperoleh benda suci. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak hal baik nanti. Mendengar kata-kata Ye Shen, Xiao Jiu berkata kepada Ye Shen sambil tersenyum. Ye Shen mengangguk, menyingkirkan cincin suci tingkat Jitian yang baru saja diperolehnya, lalu melangkah dan berjalan menuju puncak gunung Tianhuoshan. Ye Shen masih puluhan ribu kaki jauhnya dari puncak gunung api surgawi. Dengan kesadarannya yang tertekan, Ye Shen bahkan tidak dapat melihat puncak gunung api surgawi sekilas. Dia hanya dapat melihat bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin besar api di gunung raksasa itu menyala. Dan Ye Shen harus mencari sutra misterius 9 hijau dengan hati-hati, dan dia juga harus membunuh ular api bermata hijau untuk mendapatkan roh binatangnya, jadi dia tidak dapat bergerak terlalu cepat. Dia hanya dapat menjelajahi kemana-mana sambil perlahan berjalan menuju puncak gunung. Setelah Ye Shen berjalan sekitar 3 atau 400 meter, kali ini, dia tidak menemukan benda suci, tetapi tiba-tiba melihat seekor binatang aneh yang panjangnya puluhan kaki tetapi hanya setipis jari, seperti benang petir, melesat ke arahnya. Binatang aneh ini adalah ular api bermata hijau dari tanah ketujuh. Melihat ular api bermata hijau ini, Anda tidak hanya dapat melihat bahwa badannya ramping dan panjang, seperti benang, terlihat sangat aneh, tetapi Anda juga dapat melihat bahwa sepasang matanya yang sangat kecil memancarkan cahaya iblis hijau. Adapun kulit luarnya, warnanya merah menyala, seperti gunung raksasa Tianhuoshan yang terbakar. Seluruh ular api bermata hijau juga memiliki api yang menyala samar. Kulit ular merah menyala, pupil hijau, api yang menyala, badan kecil dan sangat panjang, dan kecepatan tembak yang sangat cepat. Ini adalah ular api bermata hijau pertama yang dihadapi Ye Shen. Ketika ular api bermata hijau ini belum mendekati Ye Shen merasakan bahwa kekuatan tempur ular ini mungkin lebih kuat daripada lincan darah yang telah dibunuhnya. Namun, Ye Shen saat ini tidak lagi sebanding dengan yang sebelumnya.
Setelah mengaktifkan bintang kedua di Menara Dewa Bintang, kekuatan tempurnya mengalami lompatan kualitatif. Belum lagi lincan darah, bahkan angsa terbang darah pun berkali-kali lipat lebih lemah darinya. Melihat ular api bermata hijau menyerangnya, Ye Sen tidak menghindar, tetapi menutupi badannya dengan kekuatan bintang ungu emas. Saat berikutnya, dia melihat taring ular api bermata hijau hancur saat menggigit Ye Sen. Bahkan api di badannya yang menyerbu ke arah Ye Sen sama sekali tidak dapat memasuki badan Ye Sen, tetapi langsung dicekik oleh cahaya ungu emas. Kemudian, Ye Sen meraih ular api bermata hijau dengan telapak tangannya. Kicauan, kicauan, ular api bermata hijau ditangkap oleh Ye Sen, dan terus meronta dan berputar, mengeluarkan suara yang sangat aneh. Namun, tidak peduli seberapa keras dia meronta, dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Ye Sen. Ye Sen melihat ular api bermata hijau di tangannya dan bergumam, pencipta tanah terlarang purba di surga ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan api. Tidak hanya mengandung api ilahi yang tak tertandingi, tetapi bahkan binatang buas aneh di dalamnya terkait dengan api. Bahkan api ilahi tingkat surga ekstrim yang tak terhitung jumlahnya yang ingin diperoleh klan 9 api dan klan sayap darah ada di banyak dari mereka. Aku tidak tahu di alam mana pencipta ini berada. Melihat situasi ini, rasanya dia bahkan tidak lebih lemah dari orang-orang kuat di alam dewa ilahi. Dari persyaratan untuk 9 alam, dari berbagai deskripsi monumen purba, dan kuil purba legendaris yang tersembunyi jauh di dalam tanah terlarang purba surga, Ye Sen dapat merasakan bahwa penampilan saat ini dari tanah terlarang purba surga ini tidak dibuat secara alami, tetapi pasti telah dibuat oleh seseorang. Semakin jauh dia melangkah, semakin Ye Sen merasakan misteri tanah terlarang purba surga, dan semakin dia merasakan kekuatan orang yang menciptakan tanah terlarang purba surga. Setelah berpikir sejenak, Ye Sen melihat ular api bermata hijau di tangannya lagi. Kali ini, kekuatan bintang ungu emas di telapak tangan Ye Sen tiba-tiba dilepaskan, dan ular api bermata hijau langsung terbunuh dalam kekuatan bintang. Kemudian, ular api bermata hijau menghilang, tetapi Ye Sen tidak melihat roh binatang muncul. Ye Sen mengangguk tanpa rasa terkejut. Kemungkinan mendapatkan roh binatang dengan membunuh ular api bermata hijau pertama sangat rendah, tetapi Ye Sen sama sekali tidak kecewa. Dia terus berjalan lebih tinggi ke atas gunung api langit. Dia berjalan dan berhenti seperti ini. Entah Ye Sen menemukan benda suci yang tersembunyi di gunung api langit, atau Ye Sen menghadapi serangan dari ular api bermata hijau, atau Ye Sen menemukan jejak 9 sutra misterius hijau. Ketika Ye Sen berjalan lebih dari 20.000 kaki jauhnya, Ye Sen telah membunuh sebanyak 3 atau 4.000 ular api bermata hijau. Bahkan ketika Ye Sen berjalan melalui beberapa gua ular, dia bertemu dengan sekelompok besar ular api bermata hijau dan membunuh ratusan ular api bermata hijau sekaligus. Pembunuhan binatang aneh dalam skala besar semacam ini, tentu saja, juga menghasilkan banyak keuntungan. Pada jarak lebih dari 10.000 kaki, Ye Sen berhasil memperoleh roh binatang dari ular api bermata hijau. Meskipun tidak ada gunanya membunuh ular api bermata hijau nanti, Ye Sen harus membunuhnya saat menyerang. Tentu saja, selain membunuh ular api bermata hijau di sepanjang jalan untuk mendapatkan roh binatang, Ye Sen akhirnya menemukan puluhan helai sutra misterius 9 dan memperoleh sehelai sutra misterius 9 berbintik 9 hijau belum lama ini. Ini berarti bahwa sebelum mencapai puncak gunung api surgawi, Ye Sen telah sepenuhnya menyelesaikan tugas alam ketujuh ini. 7 alam, 7 jenis roh binatang, 7 jenis sutra misterius 9 berbintik 9, semuanya ada di tangan. Belum lagi dia juga memperoleh puluhan benda suci di sepanjang jalan. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan sangat terkejut, tetapi Ye Sen selalu merasa ada sesuatu yang hilang di alam ketujuh ini. Perasaan ini tidak hilang sampai Ye Sen akhirnya mencapai puncak gunung dan melihat gua vulkanik yang disebutkan pada prasasti api muncul ratusan kaki di depannya. Melihat gua vulkanik di depannya, Anda dapat melihat bahwa gua ini seperti kawah besar, dan magma merah masih menggelembung. Magma terus bergulir, melepaskan panas yang mengerikan, dan Anda dapat melihat bahwa api tak berujung menyala di magma. Kawah gunung berapi ini memiliki gua vulkanik yang luasnya puluhan kaki. Ketika Ye Sen merasakan panas ini, dia merasa bahwa jika itu adalah dewa abadi tingkat atas lainnya, mereka akan terbakar menjadi ketiadaan oleh magma begitu mereka melompat ke dalam gua ini. Bahkan 2 orang kuat, Sue Linchan dan Sue Feiyan,
mungkin tidak dapat memasuki kawah dengan aman. Ye Sen juga melihat bahwa di langit di luar kawah, ada awan api gelap yang besar mengambang, dan hujan api yang besar terus-menerus jatuh dari awan api, menutupi jalan menuju kawah dengan hujan api yang tak berujung. Gua besar kawah itu memuntahkan api. Hujan api yang terus turun dari langit. Ini adalah situasi di puncak gunung api surgawi. Sekarang, menurut petunjuk pada lempengan batu api di lereng gunung, Ye Sen hanya perlu melompat ke dalam gua besar di kawah untuk memasuki alam ke-8. Namun, Ye Sen tidak melompat langsung ke dalam gua di luar jangkauan hujan api. Sebaliknya, Ye Sen berjalan ke dalam hujan api dan menatap hujan api yang terus turun. Pah, pah, pah. Hujan api turun dan menghantam tanah gunung Tianhuoshan, dan gumpalan api membakar. Ye Sen berdiri di tengah hujan api, dan seluruh sekelilingnya terbakar. Dia tampak seperti berada di dalam api. Situasi ini, di mata Xiao Jiu, membuat Xiao Jiu merasa sedikit aneh. Xiao Jiu bertanya, Ye Sen, mengapa kamu berhenti? Mengapa kamu tidak langsung pergi ke gua di kawah? Ye Sen menatap hujan api yang menetes di atas kepalanya dan berkata kepada Xiao Jiu, dengan kekuatan tempurku yang meningkat pesat, jauh lebih mudah untuk mendapatkan roh binatang ular api bermata giok dan sutra misterius 9 hijau. Tetapi aku selalu merasa bahwa ada sesuatu di alam ketujuh ini yang belum pernah aku dapatkan. Aku telah mencari di semua tempat lain, dan sekarang hanya ada hujan api di sini. Pasti ada alasan mengapa hujan api tiba-tiba muncul di pintu masuk gua vulkanik ini. Jika orang lain, mereka mungkin hanya berpikir bahwa hujan api itu adalah ujian alam ketujuh dan akan memilih untuk melewati alam ini secepat mungkin. Namun Ye Sen berbeda. Ye Sen selalu merasa bahwa kemunculan hujan api ini agak aneh, dan tidak sesederhana mencoba menghalangi jalan para petualang. Tentu saja, hanya orang kuat seperti Ye Sen, yang terampil dan berani, yang berani berdiri langsung di tengah hujan api dan mengamati. Bahkan jika hujan api turun dari langit dan api yang tak berujung menyala, itu tidak akan memengaruhi Ye Sen sedikitpun. Bahkan api ini secara langsung diisolasi oleh cahaya ilahi ungu emas di badan Ye Sen dan tidak dapat mendekati badan Ye Sen. Mendengar kata-kata Ye Sen, Xiao Jiu juga pergi untuk mengamati hujan api, tetapi Xiao Jiu tidak menemukan apapun. Ye Sen, hujan api ini tidak aneh kecuali sangat mematikan. Ye Sen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Dengan cara ini, Ye Sen hanya menghabiskan waktu setengah hari untuk menjelajahi wilayah gunung api surgawi sebelumnya, tetapi Ye Sen berdiri di bawah hujan api dan mengamati hampir sepanjang hari. Saat hari telah berakhir, Ye Sen masih mengamati perubahan hujan api. Dan hujan api dari langit ini tampak tak berujung, dan terus jatuh dan menetes di gunung api surgawi. Setelah Ye Sen mengamati selama setengah hari, matanya tiba-tiba berbinar. Benar saja, ada sesuatu yang istimewa di sini. Wah, wah, wah. Ye Sen, yang berdiri dengan tenang, tiba-tiba bergerak, dan bergegas ke hujan api dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya cahaya ilahi yang terlihat, terus-menerus bergerak melalui hujan api, dan dengan gerakan ini, tetesan hujan api langsung ditangkap oleh Ye Sen dalam cahaya ilahi. Pada akhirnya, Ye Sen menangkap ribuan tetes hujan api. Dan yang aneh adalah bahwa tetesan hujan api yang ditangkap oleh Ye Sen ini memang luar biasa. Tetesan hujan api lainnya semuanya berwarna merah, tetapi tetesan hujan api yang ditangkap Ye Sen ini memiliki warna hijau muda yang sangat sulit dideteksi yang tersembunyi dalam warna merah. Dan tetesan hujan api lainnya berubah menjadi gugusan api yang menyala begitu mendarat. Setelah ribuan tetes hujan api ini ditangkap Ye Sen, mereka tidak berubah menjadi api yang menyala sama sekali, tetapi langsung memancarkan cahaya ilahi yang tidak dapat dijelaskan. Saat berikutnya, sesuatu terjadi yang tidak diharapkan Ye Sen. Tetesan hujan api ini benar-benar mengebor langsung ke dalam pikiran Ye Sen. Dalam sekejap, sebuah formula yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak Ye Sen. Formula tanpa nama. Ye Sen terkejut. Formula yang tidak dapat dijelaskan ini sama dengan formula tanpa nama pertama yang diperolehnya di tanah keempat. Itu juga merupakan formula yang tidak dapat dijelaskan. Dan, akhirnya kali ini, formula yang tidak dapat dijelaskan ini berbeda dari formula tanpa nama pertama yang ditemukannya di tanah keempat. Formula tanpa nama lainnya. Ye Sen terkejut dan mengingat formula tanpa nama ajaib kedua dalam benaknya dalam-dalam.
Jika formula tanpa nama pertama membuat Ye Shen merasa sedikit aneh, formula tanpa nama kedua yang ditambahkan ini membuat Ye Shen tahu bahwa pasti ada rahasia besar di dalamnya. Ekspresi Ye Shen berubah, dan Xiao Jiu terkejut. Ye Shen, apakah kamu benar-benar menemukannya? Xiao Jiu bertanya dengan gembira, formula tanpa nama. Apakah itu formula tanpa nama yang sama dari tanah keempat? Ye Shen mengangguk, dan memberikan formula tanpa nama yang muncul di benaknya kepada Xiao Jiu. Xiao Jiu telah mengetahui tentang formula tanpa nama pertama yang muncul di tanah keempat dari Ye Shen sebelumnya. Ketika dia melihat formula tanpa nama yang baru muncul, Xiao Jiu tertegun untuk waktu yang lama seperti Ye Shen. Rahasia besar. Formula tanpa nama ini tidak akan pernah muncul secara tiba-tiba, pasti ada rahasia besar di dalamnya. Xiao Jiu juga berkata kepada Ye Shen dengan tegas. Pada saat ini, mata Ye Shen langsung menatap hujan api. Setelah mengumpulkan formula tanpa nama, hujan api di langit terus turun. Hati Ye Shen tergerak, tetapi dia tidak langsung pergi. Dia ingin melihat apakah akan ada lebih banyak formula tanpa nama setelah mengumpulkan formula tanpa nama kedua. Namun, Ye Shen menunggu lama tanpa menemukan hal baru. Seolah-olah ribuan tetes hujan api hijau muda yang sulit ditemukan tersembunyi di dalam hujan api merah sudah tidak ada lagi. Ye Shen tidak terburu-buru dan terus menunggu. Setelah menunggu 1 hari lagi, matanya akhirnya menyala dan dia melihat rumus ajaib hujan api yang tersembunyi di dalam hujan api. Ye Shen bergerak seketika dan mengumpulkan ribuan tetes rumus ajaib hujan api di tangannya lagi. Kali ini, tetesan hujan api ini memasuki pikiran Ye Shen lagi dan membentuk sebuah rumus. Namun, rumus ini persis sama dengan rumus kedua yang memasuki pikiran Ye Shen sebelumnya, tanpa ada perubahan apapun. Mata Ye Shen bergerak dan dia mulai berpikir. Sepertinya alam ketujuh ini hanya memiliki mantra ini. Sama seperti mantra pertama yang sama yang muncul di aula yang berbeda di alam keempat, mantra kedua yang sama akan muncul di sini sesekali. Sayangnya, setelah memperoleh 2 mantra tanpa nama berturut-turut, saya masih belum mengerti arti sebenarnya dari mantra-mantra itu. Sepertinya saya belum mencapai momen untuk memecahkan mantra tanpa nama. Ye Shen bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dan setelah mengamati hujan api untuk beberapa saat, dia akhirnya berhenti tinggal di alam ketujuh. Dengan hasil panen dari alam ketujuh, dia melangkah melalui alam hujan api dan tiba di kawah gua gunung berapi. Begitu kamu melompat ke kawah, kamu akan memasuki alam ke-8. Aku telah tertunda di alam ke-7 selama hampir 3 hari. Aku masih harus bergegas ke alam di belakang. Menurut kuali 9 binatang, alam ke-8 akan diserang oleh binatang ke-8 kunang-kunang lava, dan 9 sutra misterius yang sesuai dengan alam ke-8 adalah sutra misterius 9 ungu. Mata Ye Shen bersinar, dan dia melompat ke magma yang mengamuk di gua gunung berapi di kawah. Saat berikutnya, magma yang bergulir meledak, dan menggulung Ye Shen di dalamnya, bergegas menuju bagian depan yang tak berujung. Saat Ye Shen memasuki alam ke-8, semua anggota klan 9 api dan klan sayap darah yang tinggal di area aman akhirnya menunggu tirai cahaya turun lagi. Ketika mereka melihat tulisan hanya 1 orang yang telah memasuki alam ke-8 di tirai cahaya, dan melihat bahwa sosok yang muncul samar-samar itu masih merupakan satu-satunya sosok yang telah memasuki alam ke-7 sebelumnya. Orang-orang dari klan 9 api dan klan sayap darah yang masih hidup terkejut. Orang ini telah melewati tanah ke-7 dan memasuki tanah ke-8. Dan kali ini, semua orang benar-benar melihat siapa sosok ini. Orang-orang dari klan sayap darah dan klan 9 api berseru, orang ini sebenarnya adalah Raja Dewa Alien. Orang-orang dari klan sayap darah sekarang sepenuhnya memahami bahwa Sue Linchan dan Sue Feiyan, yang telah mereka harapkan dengan sangat besar, benar-benar meninggal di tanah terlarang purba surga. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk tidak muncul sampai sekarang. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang yang tidak mereka kenal untuk memasuki tanah di belakang. Orang-orang dari klan 9 api semua melihat ke arah Kai Menger dan Kai Xiaur. Mereka ingat bahwa Raja Dewa Alien yang masih berkeliaran ini datang bersama Kai Menger dan yang lainnya. Pada saat ini, mata Kai Menger dan Kai Xiaur penuh dengan energi. Ye Shen benar-benar masih berkeliaran. Bahkan jika dia sendirian, dia telah berhasil mencapai tanah ke-8. Saudara Ye Shen, dia benar-benar yang paling kuat. Kedua wanita itu berteriak kaget. Namun, kejutan yang lebih besar belum datang.
Setelah 2 hari berikutnya, tirai cahaya yang muncul setiap kali orang baru memasuki tanah itu akhirnya turun lagi. Kali ini, tirai cahaya langsung menulis, hanya 1 orang yang telah memasuki tanah ke-9. Sosok Yesen muncul di tirai cahaya untuk ketiga kalinya. Melihat ini, semua orang di area aman menutup mulut mereka karena terkejut. Karena mereka mengerti bahwa ini jelas berarti bahwa Yesen, Raja Dewa Alien yang tidak banyak mereka ketahui, telah mencapai langkah terakhir dari 9 tanah yang dihadapi oleh orang-orang di bawah alam dewa. Tanah ke-9 adalah danau besar tanpa ujung yang terlihat. Air danau berwarna biru tua, dan terlihat sangat damai. Pada saat ini, di danau, ada perahu cahaya yang mengambang, dan di perahu cahaya itu, ada seseorang yang berdiri. Yesen lah yang baru saja keluar dari tanah ke-8 dan berteleportasi ke tanah ke-9. Yesen tidak menyangka bahwa setelah 2 hari mengembara di magma tak berujung dari gua vulkanik ke-8, berhasil menyelesaikan tugas membunuh kunang-kunang lava dan memperoleh roh binatang kunang-kunang lava, dan memperoleh sutra misterius ungu 9, dia tiba-tiba akan datang dari magma yang ganas ke dunia danau yang begitu tenang dan diteleportasi ke perahu daun. Tanah ke-9, berdiri di dunia danau yang tenang ini, Yesen, yang tahu bahwa ini adalah tanah terakhir yang harus dijelajahi, tidak dapat menahan perasaan sedikit damai di hatinya. Kemudian, mata Yesen menatap perahu cahaya yang ditumpanginya dan kuali 9 binatang di tangannya. Ada banyak kata-kata cerah yang tertulis di perahu cahaya, dan kuali 9 binatang juga memberitahu Yesen beberapa informasi tentang tanah ke-9. Menggabungkan kata-kata di perahu cahaya dan informasi tentang kuali 9 binatang, Yesen akhirnya memahami aturan tanah terakhir yang harus dijelajahi ini. Setelah memahaminya, mata Yesen tanpa sadar bergetar. Karena aturan dari tanah ke-9 ini sebenarnya terkait erat dengan api ilahi yang tak tertandingi terakhir, dan juga terkait erat dengan api ilahi yang tak tertandingi yang dihadapi oleh para master kuat di area lain. Ketika mereka pertama kali datang ke tanah terlarang purba surga, Yesen dan semua orang di bawah alam dewa, serta 18 dewa bintang 9, telah melihat deskripsi pada monumen purba tanah pertama. Dikatakan bahwa orang-orang di bawah alam dewa dan orang-orang di alam dewa akan keluar secara terpisah, dan masing-masing dari mereka akan berhubungan dengan kuil purba, dan akan bertarung untuk 2 api ilahi yang tak tertandingi di 2 kuil purba. Orang-orang di bawah alam dewa akan semakin berkumpul bersama saat mereka keluar. Dan 18 dewa bintang 9 akan pergi menjelajahi 9 tanah secara terpisah, dan akhirnya bertemu di kuil purba. Awalnya, Yesen berpikir bahwa petualangannya tidak ada hubungannya dengan Dewa Bintang 9 itu. Namun kini aturan dari Tanah ke-9 menjelaskan kepada Yesen, kedua kuil purba itu juga memiliki level tinggi dan rendah, dan api ilahi yang tak tertandingi di kedua kuil purba itu juga memiliki titik kuat dan titik lemah. Yang lebih mengejutkan Yesen adalah bahwa ia pernah mendengar tentang api spiritual kuil purba yang sangat diinginkan oleh klan 9 api dan klan sayap darah, dan menduduki peringkat ketiga dalam daftar api ilahi surga ekstrim. Itu bukanlah api ilahi yang tak tertandingi yang lebih kuat dari kedua kuil purba itu. Aturan dari Tanah ke-9 dengan jelas menyatakan bahwa api spiritual kuil purba hanya ada di kuil purba pertama, dan ada api ilahi yang tak tertandingi yang bahkan lebih kuat di kuil purba kedua. Yesen sebelumnya telah menebak mana dari kedua api ilahi yang tak tertandingi yang lebih kuat. Tanpa diduga, api ilahi yang tak tertandingi yang belum muncul di dunia itu lebih kuat daripada api spiritual kuil purba yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar api ilahi surga ekstrim yang telah dilihat oleh klan 9 api dan klan sayap darah. Selain itu, peraturan Tanah ke-9 juga dengan jelas menyatakan bahwa bukan berarti orang-orang kuat dari alam dewa terhormat pasti dapat memasuki kuil purba kedua untuk mendapatkan api ilahi yang lebih baik, dan mereka yang berada di bawah alam dewa terhormat hanya dapat memasuki kuil purba pertama yang lebih lemah. Bahkan jika kedua kelompok orang itu terpisah, mereka tetap akan bersaing satu sama lain. Persaingan yang sebenarnya ada di Tanah ke-9 ini. Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jenis terakhir dari 9 sutra misterius 9 emas, akan muncul di Tanah ke-9. Dan sutra misterius 9 emas ini juga merupakan sutra misterius 9 emas yang paling sulit ditemukan dan diperoleh. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki sutra misterius 9 emas dengan kualitas lebih tinggi di tangan alam dewa yang kuat dan mereka yang berada di bawah alam dewa akan memasuki kuil purba yang lebih baik dan mendapatkan api ilahi yang tak tertandingi yang lebih baik.
Dan peraturan tersebut juga dengan jelas menyatakan bahwa kemungkinan menemukan sutra misterius 9 emas dengan 9 titik sangat kecil, dan merupakan keuntungan besar untuk mendapatkan sutra misterius 9 emas dengan 8 atau 7 titik. Tentu saja, aturan tersebut juga menyatakan bahwa jika sutra misterius 9 emas yang ditemukan oleh orang-orang di bawah alam penguasa dan alam penguasa yang kuat berada pada level yang sama, maka alam penguasa dengan alam yang lebih tinggi akan memasuki kuil purba yang lebih baik. Meskipun aturan ini bermanfaat bagi alam penguasa yang kuat, aturan ini juga mengejutkan hati para penguasa bintang 9 yang masih berkeliaran. Di tanah tempat para penguasa bintang 9 berkeliaran, dapat dilihat bahwa saat ini, hanya 2 dari 18 penguasa bintang 9 yang masih berkeliaran. 3 dari penguasa bintang 9 yang tersisa meninggal dalam petualangan sebelumnya. Para penguasa bintang 9 lainnya menemukan sesuatu yang salah dan memilih untuk menyerah dalam petualangan dan berteleportasi ke area aman lain tempat personel alam penguasa berada. Di antara mereka, penguasa Kai Meng, ayah dari Kai Menger dan Kai Xiaor, yang dikenal Ye Shen, berada di area aman. 2 penguasa bintang 9 yang masih berpetualang adalah 2 penguasa terkuat dari klan 9 Api dan klan Sayap Darah, Penatua Blood Fang dan Penatua Skyfire. Pada saat ini, Penatua Blood Fang dan Penatua Skyfire, seperti Ye Shen, juga berada di danau yang tenang, di atas perahu ringan, menatap peraturan dengan wajah terkejut. Meskipun petualangan Lord Realm dan mereka yang berada di bawah Lord Realm sama-sama berada di 9 alam, tingkat kesulitannya sama sekali berbeda. Nine Star Lord menghadapi ujian level Lord. Bahkan Nine Star Lord akhirnya mencapai alam ke-9. Yang tidak diharapkan oleh Penatua Sueya dan Penatua Tianhuo adalah bahwa peraturan tersebut menyatakan bahwa api spiritual kuil purba yang ingin mereka peroleh bukanlah yang lebih kuat dari 2 api ilahi yang tak tertandingi yang akan muncul kali ini. Penatua Sueya terkejut, api ilahi yang tak tertandingi yang belum muncul di dunia ini lebih kuat dari api spiritual kuil purba. Jika muncul di dunia, di mana peringkatnya dalam daftar api ilahi tertinggi. Dia bahkan tidak yakin bahwa dia bisa mendapatkan api spiritual kuil purba, dan sekarang ada api ilahi lain yang lebih kuat yang mungkin muncul di dunia. Bagaimana mungkin Penatua Sueya tidak terkejut? Tetua Tianhuo dari klan 9 Api juga terkejut, siapapun yang memperoleh sutra 9 misterius emas yang lebih baik di tanah ke-9 antara Tuan kita dan orang di bawah alam Tuan akan memasuki kuil purba yang lebih baik. Berapa banyak orang di bawah alam Tuan yang berhasil sampai akhir? Setelah terkejut beberapa saat, kedua Master Bintang 9 itu mengalihkan perhatian mereka ke tugas tanah ke-9. Bagaimanapun, betapapun terkejutnya mereka harus menyelesaikan tugas tanah ke-9 terlebih dahulu. Jika mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan tugas itu, akan terlalu ambisius untuk membicarakan api ilahi yang tiada taraf di kuil purba di belakang. Tanah tempat Ye Shen berada. Ye Shen juga berkonsentrasi mempelajari tugas tanah ke-9. Pak Tua Tianhuo, Pak Tua Sueya, Ye Shen, 2 Master Bintang 9, dan 1 orang di bawah alam Master, mereka bertiga mulai mempelajari tugas di 3 tempat berbeda. Menurut aturan tanah ke-9, di tanah ke-9 ini, Anda harus menemukan sutra misterius 9 emas, dan binatang aneh yang harus Anda hadapi adalah binatang aneh yang disebut ikan roh api tulang. Namun, tidak seperti tanah sebelumnya di mana Anda diserang oleh binatang aneh secara langsung. Binatang aneh ikan roh api tulang di tanah ke-9 ini tidak akan muncul secara langsung, tetapi Anda harus menggunakan pancing di perahu ringan untuk menangkapnya. Setelah menangkap ikan roh api tulang akan menyerang pemancing. Hanya dengan membunuh ikan roh api tulang dengan kekuatan penuh, Anda dapat memperoleh nyala api khusus. Dan nyala api khusus yang lahir dari ikan roh api tulang ini sangat berguna. Setiap nyala api khusus dari ikan roh api tulang sesuai dengan gua aneh yang disebut gua api es yang tersembunyi di bawah danau di tanah ke-9. Ada banyak sekali ikan roh api tulang di danau tersebut. Ada juga banyak sekali gua api es di bawah danau tersebut. Hanya dengan mengandalkan nyala api khusus pada ikan roh api tulang Anda dapat memasuki gua api es yang sesuai. Dan sutra misterius 9 emas tersembunyi di beberapa gua api es. Tingkat sutra misterius 9 emas yang dapat Anda peroleh dan berapa banyak gua api es yang dapat Anda masuki bergantung pada jumlah ikan roh api tulang yang Anda pancing dan bunuh. Ingin langsung terjun ke danau untuk menemukan gua api es? Itu sama sekali tidak mungkin. Menurut aturan, tanpa perlindungan api khusus dari ikan roh api tulang,
bahkan jika itu adalah dewa tertinggi, melompat ke danau pasti akan mati. Penjelasan ini secara langsung membuat lelaki tua Tianhuo, lelaki tua Sueya, dan Ye Shen takut. Lelaki tua Tianhuo dan lelaki tua Sueya telah melihat keanehan tanah terlarang purba surga dalam petualangan mereka sebelumnya, dan Ye Shen telah lama menebak kekuatan pencipta dunia ini. Pada saat ini, melihat aturan bahwa dewa tertinggi pasti akan mati jika dia melompat ke danau tanpa perlindungan api dari ikan roh api tulang, mereka bertiga menghirup udara dingin lagi. Ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menciptakan 9 alam tanah terlarang purba surga ini jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi. Kalau tidak, mustahil untuk mendirikan alam yang dapat membunuh dewa tertinggi. Tentu saja, ini membuat ketiga orang itu menantikan api ilahi yang tak tertandingi yang tersembunyi di kuil purba. Di atas perahu ringan tempat Ye Shen berada. Setelah memahami aturan tugas, matanya menatap ke arah sebuah tongkat pancing yang diletakkan di perahu ringan. Tongkat pancing ini terlihat biasa saja, dengan benang sutra bening yang tergantung di sana dan sebuah kail yang tergantung di atasnya. Seperangkat benda ini digunakan untuk menangkap binatang aneh ikan roh api tulang di tanah ke-9. Selain itu, bahkan tidak ada umpan di perahu ringan. Setelah mempelajarinya dengan saksama untuk waktu yang lama, Ye Shen tampak serius, tanah terlarang purba ini terlalu misterius. Aku benar-benar tidak tahu apa isi semua aturan ini. Namun, karena aturan tersebut menyatakan bahwa tongkat pancing ini dapat digunakan untuk menangkap ikan roh api tulang, maka tongkat pancing ini pasti memiliki beberapa kekuatan magis di dalamnya. Adapun ikan roh api tulang jenis apa yang dapat kamu tangkap dan gua api es jenis apa yang dapat kamu masuki, aku khawatir itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan tempurmu. Masih ada lebih dari 3 hari lagi. Kalian harus bergegas menangkap ikan roh api tulang. Semakin banyak ikan roh api tulang yang kalian tangkap, semakin banyak orang akan memasuki gua api es, dan semakin besar kemungkinan mendapatkan sutra misterius 9 emas. Memikirkan hal ini, pikiran Ye Shen bergerak dan dia mengambil tongkat pancing. Wus, dia menjentikkan tongkat pancing, dan benang sutra dengan kail terbang ke danau, hanya menyisakan seekor ikan kecil yang mengapung dengan tenang di danau. Ye Shen telah lama menemukan bahwa setelah tiba di tanah ke-9, kesadaran ilahinya sama sekali tidak terpengaruh di atas danau, tetapi dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun di bawah danau dengan kesadaran ilahinya. Ini membuat Ye Shen mengandalkan pelampung ikan dan induksi untuk menangkap ikan roh api tulang dengan bantuan tongkat pancing. Ketika Ye Shen mengambil tindakan, tetua taring darah dan tetua api langit juga mengambil tindakan di tanah tempat Tuan berada. Mereka bertiga mulai bersaing untuk mendapatkan ikan roh api tulang dan sutra misterius 9 emas. Kompetisi ini akan resmi berakhir setelah hari ke-27 dari ketiganya memasuki tanah terlarang purba surgawi. Di pihak Ye Shen berada di perahu ringan, memegang pancing, lengannya tidak gemetar sama sekali, dan bahkan pikirannya benar-benar tenang. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah saat berpacu dengan waktu, Ye Shen tahu bahwa dia tidak boleh cemas saat ini. Kalau tidak, jika dia mengejutkan ikan roh api tulang dan tidak menangkap ikan selama setengah hari, itu akan membuang-buang waktu. Yang tidak Ye Shen ketahui adalah bahwa di bawah danau yang tidak dapat dilihatnya, kail pancing bahkan tanpa umpan memancarkan cahaya keemasan berkabut yang aneh. Dan cahaya keemasan ini secara langsung menarik banyak ikan roh api tulang yang berenang di bawah danau. Namun, ikan roh api tulang ini berenang di sekitar kail pancing untuk waktu yang lama tanpa menggigit kail. Baru setelah Ye Shen menunggu sekitar setengah jam, ikan roh api tulang yang panjangnya beberapa kaki tiba-tiba menggigit kail pancing. Saat berikutnya, Ye Shen di perahu ringan melihat ikan itu bergerak dengan keras. Tiba-tiba ada kekuatan yang kuat menarik tangannya. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan tempur Blood Flying Goose saat dia bertarung dengannya. Dan tali pancing yang bening dan tampak biasa saja, di bawah kekuatan tarikan yang besar ini, tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Semua kekuatan itu disalurkan ke lengan Ye Shen. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung ditarik ke danau oleh Bonfire Spirit Fish di bawah danau. Anda tahu, tanpa perlindungan api setelah kematian Bonfire Spirit Fish, jatuh ke danau akan menjadi kematian yang pasti. Namun, saat ini, Ye Shen di perahu ringan, merasakan kekuatan besar datang, bukan saja dia tidak panik, tetapi wajahnya terangkat. Ye Shen tahu bahwa Bonfire Spirit Fish telah memakan umpan itu.
Kekuatan tarikan yang besar ini mungkin tidak dapat menghentikan orang lain, tetapi bagi Ye Zhen, itu tidak masalah. Ye Zhen telah mempersiapkan segalanya. Saat kekuatan tarikan besar ditransmisikan ke lengannya, kekuatan sumber bintang ungu emas di badannya dituangkan ke dalam badannya. Kekuatan ilahi Ye Zhen bergetar, bukan saja perahu itu tidak bergetar sama sekali di bawah gaya tarik yang besar, tetapi Ye Zhen bahkan menggunakan tali pancing untuk menyeret ikan roh api tulang ke bawah dan menariknya ke atas danau. Metode memancing ini adalah kompetisi kekuatan antara pemancing dan ikan roh api tulang, tetapi tidak memiliki berbagai keterampilan memancing normal. Akan jauh lebih berbahaya bagi orang-orang dengan kekuatan tempur yang tidak memadai. Tetapi bagi Ye Zhen, itu jauh lebih mudah. Tanda tanya, tanpa khawatir tali pancingnya putus, dan dengan kekuatan tempur yang jauh melebihi kekuatan ikan roh api tulang di bawah, Ye Zhen menggerakkan lengannya dan menarik ikan roh api tulang sepanjang beberapa kaki dari dasar danau. Wow, saat badan ikan besar itu terbalik, ikan roh api tulang langsung terseret keluar dari danau. Kemudian, Ye Zhen meraihnya dengan tangannya yang besar dan langsung memenjarakan ikan roh api tulang di kehampaan. Ikan roh api tulang ini bahkan siap menyemburkan api ke arah Ye Zhen untuk membunuhnya, tetapi ia langsung dipenjara oleh kekuatan bintang ungu emas bersama dengan apinya. Kemudian, Ye Zhen akhirnya melihat penampakan binatang aneh di tanah ke-9. Ikan roh api tulang itu tampak seperti hanya tulang yang tersisa di badannya. Yang aneh adalah tidak ada daging ikan di tulangnya, tetapi ia terbungkus api emas. Api emas itu berkedip-kedip dan menjadi transparan dari waktu ke waktu, memungkinkan orang untuk melihat tulang-tulang di dalam ikan roh api tulang itu sekilas. Yang membuat Ye Zhen merasa aneh adalah ada berbagai macam pola yang tidak dapat dijelaskan yang diukir pada tulang-tulang ikan roh api tulang, seolah-olah ada misteri di dalamnya. Pikiran Ye Zhen berputar dan mengingat semua pola misterius ini dalam benaknya. Setelah mengamatainya, Ye Zhen mengarahkan jarinya, dan cahaya pedang ungu emas tiba-tiba meledak. Ikan roh api tulang yang dipenjara di kehampaan itu langsung dibunuh oleh Ye Zhen di tempat. Menurut aturan negeri ke-9, hanya dengan membunuh ikan roh api tulang Anda dapat memperoleh api khusus untuk memasuki gua api es. Setelah membunuh ikan itu, Ye Zhen langsung melihat ke arah tempat ikan itu berada. Kemudian, Ye Zhen melihat bola api emas melayang langsung ke arahnya. Ada juga garis-garis yang terukir pada bola api emas ini. Ye Zhen menemukan bahwa garis-garis ini persis sama dengan garis-garis yang terukir pada tulang-tulang ikan roh api tulang yang telah dihafalnya sebelumnya. Artinya, panjangnya jauh lebih panjang. Dalam sekejap, api emas itu membungkus Ye Zhen, dan Ye Zhen juga secara langsung merasakan lokasi gua api es di bawah danau melalui api emas itu. Ye Zhen tidak ragu-ragu, dan langsung dibungkus oleh api emas itu dan melompat ke dalam danau. Yang aneh adalah bahwa begitu dia melompat ke dalam danau, Ye Zhen sama sekali tidak dapat berenang ke arah lain. Sebaliknya, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang secara langsung menariknya ke arah gua api es yang dirasakannya. Ye Zhen bahkan tidak dapat mengamati situasi di tempat lain di danau itu. Kecepatan tarikan ini sangat cepat. Dalam sekitar 10 tarikan napas, Ye Zhen terbang tepat di depan sebuah gua rahasia di danau. Melihat gua rahasia ini, Anda dapat melihat lengkungan bundar yang langsung terekspos. Ye Zhen juga memperhatikan bahwa lengkungan itu tidak terbuka, tetapi dibentuk oleh kelompok-kelompok api es putih yang mengerikan. Hanya dengan melihat api es putih ini, Ye Zhen dapat merasakan bahwa api es ini jauh lebih kuat daripada beberapa api tingkat langit ekstrim yang telah diperolehnya. Namun, Ye Zhen tidak mengumpulkan api es tersebut. Sebaliknya, setelah mengamati sejenak, ia langsung ditarik ke dalam gua api es ini. Bagian dalam gua api es ini berukuran sekitar beberapa ratus kaki. Menurut aturan tanah ke-9, setelah memasuki gua api es yang sesuai dengan api khusus setelah kematian ikan roh api tulang, ada waktu pencarian maksimal setengah jam. Tentu saja, jika Anda tidak ingin membuang waktu mencari di gua api es, Anda hanya perlu berjalan ke pintu keluar gua api es, dan api khusus akan langsung membawa petualang kembali ke danau. Setelah memasuki gua api es yang berukuran beberapa ratus kaki, Ye Zhen melihat sekilas bahwa bagian dalam gua api es ini kosong, apalagi sutra misterius 9 emas, dan bahkan barang-barang lainnya tidak terlihat. Anda hanya dapat melihat dinding gua api es yang tampaknya terbuat dari batu bata es.
Waktu untuk menemukan sutra misterius 9 emas terbatas, dan Ye Sen tentu tidak akan mengatakan bahwa dia akan menghabiskan setengah jam mencari di ruang kecil beberapa ratus kaki ini. Lagi pula, ada lebih dari satu gua api es yang harus ditemukan. Tentu saja, Ye Sen tidak akan mengatakan bahwa dia akan pergi tanpa menemukan apapun begitu dia masuk. Pada saat ini, melihat bahwa tidak ada sutra misterius 9 emas di gua api es ini, Ye Sen langsung memusatkan perhatiannya pada benda-benda yang tampak seperti batu bata es di dinding gua api es. Ye Sen menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi batu bata es ini. Yang mengejutkan Ye Sen adalah bahwa lusinan batu bata es ini benar-benar memancarkan panas seperti api, tetapi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dalam panas dan dingin ini, Ye Sen merasakan bahwa tampaknya ada beberapa perubahan pada garis-garis di dalam lusinan batu bata es ini. Ye Sen memperhatikan garis-garis ini dengan saksama, dan setelah mengamati beberapa saat, Ye Sen terkejut. Garis-garis di dalam batu bata es ini persis sama dengan garis-garis pada ikan roh api tulang yang telah dia bunuh sebelumnya, dan garis-garis ini perlahan-lahan terbentuk menjadi kata-kata saat berubah. Setelah kata-kata terbentuk sejenak, mereka tersebar menjadi garis-garis lagi. Tidak lama kemudian, mereka membentuk kata-kata lagi, dan mereka mengulang pola ini berulang-ulang. Setelah mengamati baris dan kata-kata ini untuk waktu yang lama, Ye Sen menemukan aturannya. Baris-baris tertentu secara langsung berhubungan dengan kata-kata tertentu. Baris-baris pada seluruh ikan roh api tulang tersebar di dalam batu bata es ini, secara langsung membentuk lebih dari 20 kata yang tidak beraturan. Setelah mengamati semua ini, pikiran Ye Sen tampaknya memiliki kilasan inspirasi, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang penting. Namun, perasaan ini cepat berlalu, dan dia tidak memahami keuntungan dari momen ini. Pada akhirnya, Ye Sen hanya bisa berjalan ke pintu keluar gua api es dengan keraguan dan pengamatan terhadap gua api es ini. Ledakan. Begitu Ye Sen berjalan ke pintu keluar, api khusus ikan roh api tulang di badannya langsung membawanya menjauh dari gua api es dan terbang ke danau, dan akhirnya membawanya terbang cepat di atas danau. Setelah lebih dari 10 napas, Ye Sen kembali ke perahu ringan. Ketika dia kembali ke perahu ringan, api khusus pertama yang diperoleh dengan membunuh ikan roh api tulang pertama akhirnya menghilang. Ye Sen tidak ragu-ragu, dan langsung mengambil pancing lagi, memancing ikan roh api tulang baru. Kali ini, setelah 2 cangkir teh, Ye Sen menangkap ikan roh api tulang lainnya. Setelah itu, Ye Sen membunuh ikan roh api tulang, memperoleh api khusus kedua, dan dibawa ke gua api es kedua lagi. Masih tidak ada apa-apa di gua api es kedua ini. Sutra misterius 9 emas masih belum muncul. Namun, di dalam batu bata es yang membentuk dinding gua api es, Ye Sen menemukan pola-pola khusus itu lagi. Pola-pola khusus di gua api es kedua ini persis sama dengan pola-pola pada ikan roh api tulang kedua yang baru saja dia bunuh. Selain itu, pola-pola itu terus-menerus membentuk kata-kata. Ketika Ye Sen melihat kata tembak yang dibentuk oleh salah satu pola, jantungnya berdebar kencang. Dia juga melihat kata tembak ini di gua api es pertama. Garis-garis pada ikan roh api tulang pertama dan garis-garis pada ikan roh api tulang kedua sebagian besar berbeda, dengan hanya satu kesamaan, dan kesamaan ini membentuk kata yang sama tembak. Kilatan inspirasi yang tampaknya telah menangkap sesuatu di benak Ye Sen melintas lagi. Kali ini, Ye Sen akhirnya mengerti apa yang dipikirkannya sebelumnya. Garis dan kata-kata, ada hubungan khusus antara keduanya. Setiap baris sesuai dengan sebuah kata. Seolah-olah yang kuat memecah kata-kata menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi garis-garis, dan menyembunyikannya di badan ikan roh api tulang. Dan garis-garis yang sama sesuai dengan kata yang sama. Kata-kata ini pasti memiliki aturan khusus, mungkin itu adalah aturan untuk menemukan sutra misterius 9 emas. Ada banyak sekali gua api es di bawah danau. Ye Sen tidak percaya bahwa menemukan sutra misterius 9 emas hanya memasuki gua api es untuk mendapatkan keberuntungan. Dia percaya bahwa pasti ada aturan di sini. Setelah menuliskan baris dan karakter yang sesuai di gua api es kedua, Ye Sen meninggalkan gua api es kedua lagi dan kembali ke perahu ringan. Ada lusinan baris di 2 gua api es. Kecuali kata umum menembak, karakter lainnya berbeda. Ye Sen menuliskan semua karakter yang sesuai dari baris ini. Kemudian, Ye Sen mulai memancing ikan roh api tulang lagi.
Setelah kekuatan tempur Yesen menembus ke tingkat penguasa yang luar biasa, bahkan jika binatang bumi ke-9 adalah binatang paling kuat di seluruh 9 alam bumi, itu tidak memberi tekanan apapun pada Yesen. Bunuh, bunuh, bunuh. Yesen membunuh semakin banyak ikan roh api tulang. Dia mendapatkan api khusus setelah kematian ikan roh api tulang dan memasuki semakin banyak gua api es. Yesen menemukan semakin banyak karakter yang sesuai dari baris. Setelah hampir seharian, Yesen membunuh ikan roh api tulang ke-39 dan memasuki gua api es ke-39. Mata Yesen berbinar. Kali ini, di gua api es ini, Yesen akhirnya melihat sehelai sutra misterius 9 emas yang ditempatkan di tengah gua api es. Itu adalah sekelompok 5 titik sutra misterius 9 emas. Setelah menyingkirkan helai sutra misterius 9 emas ini, Yesen tidak pergi, tetapi menjelajahi batu bata es yang membentuk dinding itu lagi. Kemudian, Yesen melihat kata-kata yang membentuk pola itu lagi. Kali ini, Yesen melompat kaget. Hanya untuk melihat bahwa kata-kata yang dibentuk oleh garis-garis pada batu bata es kali ini secara langsung membentuk kalimat, maaf, Wu, Ji, Xuan, Yi, Seng, Jiu, Ling. Kalimat ini tampaknya tidak memiliki aturan, tetapi Yesen sangat mengenal kalimat ini. Ini adalah kalimat dalam paragraf pertama dari formula tanpa nama yang ia dapatkan di tanah keempat. Ledakan. Dalam sekejap, pikiran Yesen berkelebat. Ia tampaknya memahami segalanya. Formula tanpa nama itu sesuai dengan sutra misterius 9 emas. Jika kata-kata yang dibentuk oleh garis-garis pada ikan roh api tulang persis sama dengan kalimat tertentu dalam formula tanpa nama, maka ada sutra misterius 9 emas di gua api es yang sesuai dengan ikan roh api tulang ini. Memikirkan kemungkinan ini, pikiran Yesen tergerak, dan ia meninggalkan gua api es dalam sekejap dan kembali langsung ke perahu ringan. Kemudian, Yesen mulai memancing lagi. Ia ingin memastikan tebakan ini. Memancing, memancing, dan memancing lagi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Yesen mempelajari semakin banyak kata yang sesuai dengan baris-baris tersebut, dan Yesen memasuki semakin banyak gua api es. Ketika ia menangkap ikan roh api tulang yang ke-55 dan memasuki gua api es yang ke-55, Yesen sekali lagi menemukan sehelai sutra misterius 9 emas berbintik 3. Dan kali ini, di gua dengan sutra misterius 9 emas ini, Yesen sekali lagi menemukan kata-kata yang sesuai dengan baris-baris di dalamnya. Yang mengejutkan Yesen adalah bahwa kata-kata ini persis sama dengan kalimat di paragraf pertama formula tanpa nama. Tebakannya tidak salah. Benar saja, selama kalimat yang dibentuk oleh kata-kata yang sesuai pada baris-baris ikan roh api tulang persis sama dengan formula tanpa nama, gua api es yang sesuai akan memiliki sutra misterius 9 emas. Selain itu, Yesen juga menemukan bahwa semakin lambat kalimat yang sesuai berada di formula tanpa nama, semakin berharga sutra misterius 9 emas di gua api es. Memikirkan hal ini, sebuah ide terlintas di benak Yesen. Jika dia memahami semua kata yang sesuai dengan pola ikan roh api tulang, bukankah itu berarti dia tidak perlu membuang waktu datang ke gua api es dan hanya perlu melihat apakah kata-kata pada ikan roh api tulang sama dengan kata-kata pada rumus tanpa nama. Setelah memancing 55 ikan roh api tulang, Yesen menemukan bahwa ada semakin banyak kata yang identik, yang berarti jumlah total pola juga terbatas. Mungkin dia benar-benar dapat memahami kata-kata yang sesuai dengan semua pola. Wow, api khusus itu berkedip, dan Yesen kembali ke perahu ringan lagi. Kali ini, ketika Yesen menangkap ikan roh api tulang lainnya, Yesen tidak terburu-buru untuk membunuh ikan roh api tulang ini. Dia melihat langsung pola-pola pada ikan roh api tulang. Dia telah melihat lebih dari setengah pola ini pada ikan roh api tulang lainnya sebelumnya. Mencari, melampaui, dingin, suara, panjang, dengan. Yesen membedakan pola-pola ini, dan berdasarkan kata-kata yang sesuai dengan pola yang diamatinya sebelumnya, ia langsung menganalisis kata-kata yang mungkin sesuai dengan ikan roh api tulang ini. Kata-kata ini tidak sama dengan rumus tanpa nama, dan pola yang hilang yang belum ku ketahui tidak dapat membentuk kalimat yang lengkap. Sepertinya tidak akan ada sutra misterius 9 emas di gua api es yang sesuai dengan ikan roh api tulang ini. Untuk memastikan idenya, Yesen membunuh ikan roh api tulang ini dan memasuki gua api es yang baru lagi dengan api khusus setelah kematiannya. Benar saja, tidak ada sutra misterius 9 emas. Benar saja,
Di batu bata es di dinding gua api es, ia melihat pola yang membentuk kata-kata yang telah ia tebak sebelumnya, bertanya, melampaui, dingin, suara, panjang, dengan, dan kata-kata yang sesuai dengan pola yang tidak diketahuinya sebelumnya, mengatur, kui, long. Kali ini, pikiran Ye Sen sangat stabil. Dia akhirnya menemukan sutra misterius 9 emas. Ketika Ye Sen kembali ke perahu ringan, matanya berbinar. Wus, dia mengayunkan tongkat pancing, dan benang sutra itu terbang ke danau lagi dengan kailnya. Ye Sen mulai memancing lagi. Tidak lama setelah itu, dia menangkap ikan roh api tulang lainnya. Namun, kali ini, setelah memenjarakan ikan roh api tulang di kehampaan, Ye Sen langsung membunuhnya setelah melihat garis-garis pada ikan roh api tulang. Kemudian, meskipun api khusus yang muncul setelah kematian ikan roh api tulang terbang ke Ye Sen tidak memilih untuk menggunakan api itu untuk pergi ke gua api es yang sesuai. Karena, pada garis-garis ikan roh api tulang ini, Ye Sen tidak menemukan kata-kata dan garis-garis yang mirip dengan hukum tanpa nama. Dalam hal ini, tidak perlu membuang waktu mencari sutra misterius 9 emas di gua api es. Yang mengejutkan Ye Sen adalah, dia melompat ke danau selama puluhan napas, dan menggunakan api khusus itu untuk pergi ke gua api es yang sesuai. Nyala api khusus yang keluar dari ikan roh api tulang yang mati menghilang dari Ye Sen lagi. Ye Sen berpikir, mungkin, nyala api khusus itu merasakan bahwa dia telah menyerah mencari gua api es, jadi nyala api itu otomatis menghilang. Selanjutnya, Ye Sen mengikuti metode ini dan memancing ikan roh api tulang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecuali jika ikan roh api tulang memiliki pola yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, atau kata-kata dan kalimat dari formula tanpa nama muncul kemudian, dia akan memasuki gua api es untuk menjelajah. Dengan ditemukannya hubungan antara formula tanpa nama dan sutra misterius 9 emas, Ye Sen semakin sedikit membuang waktu untuk mencari sutra misterius 9 emas, dan panennya semakin besar. Pada akhirnya, setelah 2 hari, Ye Sen bahkan merangkum hampir 10.000 pola yang sesuai dengan kata-kata dan kalimat, dan pada dasarnya tidak menemukan pola dan kata-kata yang tidak dikenalinya. Dalam kasus ini, hanya ketika Ye Sen menangkap ikan roh api tulang dengan pola kalimat pada formula tanpa nama barulah ia akan mengambil tindakan dan pergi ke gua api es yang sesuai untuk menjelajah. Metode ini membuat pencarian Ye Sen untuk sutra misterius 9 emas jauh lebih cepat. 2 hari kemudian, ia menemukan beberapa helai sutra misterius 9 emas dengan 7 titik. Dengan hanya 1,5 hari tersisa sebelum akhir dari 27 hari yang dibutuhkan untuk menjelajahi ke-9 negeri itu, Ye Sen berdiri di atas perahu ringan di danau yang tak berujung, tetapi matanya melihat ke kejauhan. Setelah menemukan hubungan antara formula tanpa nama dan pola ikan roh api tulang dan sutra misterius 9 emas, Ye Sen berhasil menemukan sutra misterius 9 emas yang berbintik 7. Aturan negeri ke-9 sebelumnya telah menyatakan bahwa kemungkinan menemukan sutra misterius 9 emas yang berbintik 9 sangat kecil, dan menemukan 8 atau 7 titik sutra misterius 9 emas akan menjadi keuntungan besar. Ye Sen telah menemukan 7 titik sutra misterius 9 emas, yang secara teori merupakan situasi yang baik. Namun, Ye Sen tidak merasa puas. Baginya, 7 titik sutra misterius 9 emas masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, ia harus bersaing dengan para penguasa bintang 9 di wilayah lain di wilayah penguasa. Hanya jika sutra misterius 9 emas yang ditemukannya memiliki kualitas yang lebih tinggi, ia dapat memasuki kuil purba yang lebih baik. 7 titik sutra misterius 9 emas tidak dapat membuat Ye Sen yakin untuk melampaui hasil panen para petinggi wilayah penguasa di wilayah ke-9. Kemungkinan menemukan 9 titik sutra misterius 9 emas sangat kecil. Hanya dengan menemukan sutra misterius 9 emas tingkat ini, barulah ada harapan yang lebih besar dan menang dalam persaingan dengan para petinggi wilayah penguasa. Mata Ye Sen sangat cerah, dan ia bertekad untuk berusaha keras menemukan 9 titik sutra misterius 9 emas. Jika ingin bersaing, Anda harus berjuang untuk yang terbaik. Karena dia tahu bahwa api ilahi yang tak tertandingi di kuil purba kedua lebih baik daripada api roh kuil purba yang berada di peringkat ketiga dalam daftar api ilahi surga ekstrim, Ye Sen tentu saja ingin bersaing. Bahkan jika dia bersaing dengan petinggi kerajaan, dia tidak akan menyerah. Di daerah tempat petinggi kerajaan berada,
Patua Tianhuo dan Patua Sueya juga berpacu dengan waktu untuk memancing ikan roh api tulang dan mencari sutra misterius 9 emas. Kedua orang ini memang penguasa bintang 9 yang paling kuat dari klan 9 api dan klan sayap darah, dan penglihatan mereka juga luar biasa. Ye Shen menemukan rahasia teks yang terkait dengan garis-garis di dalam batu bata es di Gua Api Es, dan kedua penguasa bintang 9 ini juga menemukan rahasia ini. Ye Shen mendapatkan paragraf pertama dari mantra tak dikenal di tanah keempat, dan kedua penguasa ini juga menemukan paragraf pertama dari mantra tak dikenal. Mereka juga menemukan hubungan antara mantra tak dikenal dan baris-baris pada ikan roh api tulang. Namun, Ye Shen hanya menemukan paragraf kedua dari mantra tak dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa dan intuisinya yang istimewa di tanah ketujuh. Di antara kedua tuan, Patua Sueya dari klan sayap darah sama sekali tidak menemukan paragraf kedua dari mantra tak dikenal. Hanya Patua Tianhuo dari klan 9 api, seperti Ye Shen, yang juga mendapatkan paragraf kedua dari mantra tak dikenal. Ye Shen telah menggunakan kalimat dari paragraf kedua formula tak dikenal untuk menemukan sutra misterius 9 emas berbintik 7. Karena dia menemukan bahwa kalimat ini terkait dengan baris-baris pada ikan roh api tulang, maka Ye Shen dengan tegas memasuki Gua Api Es dan mendapatkan sutra misterius 9 emas berbintik 7. Patua Sueya, yang belum mendapatkan paragraf kedua dari formula tak dikenal, tidak dapat menggunakan paragraf kedua dari formula tak dikenal untuk menemukan baris dan karakter yang sesuai. Tiba-tiba, dia tertinggal jauh di belakang Ye Shen dan Patua Tianhuo. Ketika Ye Shen menemukan sutra misterius 9 emas berbintik 7, Patua Tianhuo, dengan penglihatan dan keberuntungannya, menemukan sehelai sutra misterius 9 emas dengan 8 bintik. Tetapi Patua Sueya, setelah 2 hari, menemukan sutra misterius 9 emas yang paling berharga, yang hanya 5 bintik. Ini membuat Patua Sueya sangat cemas. Namun, dia juga memiliki keuntungan. Meskipun tetua Blood Fang tidak sekuat tetua api langit, sebelum dia datang ke tanah terlarang purba, dewa-dewa sumber darah dari klan sayap darah memberinya beberapa harta ilahi untuk mendapatkan api ilahi yang tak tertandingi dan harta ilahi untuk menghadapi bahaya. Di antaranya adalah benda aneh untuk memulihkan kekuatan tempur. Di tanah ke-9, ikan roh api tulang yang dihadapi Ye Shen adalah kekuatan tempur ekstrim tingkat dewa abadi atas, sedangkan ikan roh api tulang yang dihadapi tetua api langit dan tetua taring darah adalah kekuatan tempur ekstrim tingkat master bintang 9. Ye Shen melampaui ancaman kekuatan tempur ikan roh api tulang karena kekuatan asal bintang. Namun, tetua taring darah dan tetua taring langit berbeda. Setiap kali mereka bertarung dengan ikan roh api tulang, mereka menghabiskan banyak energi. Dalam hal ini, tetua taring darah menggunakan benda-benda aneh yang diberikan oleh dewa sumber darah untuk memulihkan kekuatan tempur, jadi dia tidak membuang terlalu banyak waktu. Secara total, jumlah ikan roh api tulang yang dia bunuh juga sedikit lebih banyak daripada tetua api langit. Patua Tianhuo memiliki keuntungan dari bagian kedua dari mantra tanpa nama, sementara Patua Sueya memiliki keuntungan dari benda suci yang dianugerahkan oleh dewa-dewa. Meskipun Patua Tianhuo mengandalkan keberuntungan dan penglihatannya untuk menemukan sutra 9 misterius emas berbintik 8 terlebih dahulu, Patua Sueya tidak memiliki formula tanpa nama kedua, dan dalam banyak kasus, ia harus pergi ke Gua Api Es untuk memeriksanya. Namun setelah hari ketiga, Patua Sueya juga mendapatkan keberuntungan besar dan tiba-tiba menemukan sehelai sutra 9 misterius emas berbintik 7. Akhir dari waktu penjelajahan 9 alam semakin dekat. Persaingan antara Ye Shen, Patua Tianhuo, dan Patua Sueya juga telah mencapai tahap akhir. Ketika hanya tersisa setengah hari, Ye Shen, Patua Tianhuo, dan Patua Sueya semuanya berhasil memperoleh roh binatang dari ikan roh api tulang. Satu-satunya tugas yang tersisa di depan mereka adalah menemukan sutra 9 misterius emas yang paling berharga. Ketika hanya tersisa 4 jam, sutra misterius 9 emas yang paling berharga yang ditemukan oleh Patua Tianhuo masih berbintik 8, sedangkan sutra misterius 9 emas yang paling berharga yang ditemukan oleh Patua Sueya dan Ye Shen masih berbintik 7. Pada saat ini, Patua Sueya sudah sedikit panik. Ketika hanya tersisa 3 jam, ketiganya masih belum memperoleh hasil baru. Bahkan Patua Tianhuo mengerutkan kening. Bagaimanapun, sutra misterius 9 emas tidak hanya menyangkut persaingan antara alam tuan terhormat dan mereka yang berada di bawah alam tuan terhormat untuk mendapatkan api ilahi yang tak tertandingi yang lebih baik,
tetapi juga menyangkut pengambilan api ilahi yang tak tertandingi dari kuil purba dengan bantuan 9 jenis sutra misterius 9. Di 8 alam sebelumnya, Pattua Tianhuo telah memperoleh sutra misterius 9 berbintik 9 yang paling berharga. Meskipun ia memperoleh sutra 9 misterius emas berbintik 8 di alam ke-9, ia tidak yakin bahwa ia dapat berhasil mengambil api ilahi yang tak tertandingi dengan 8 jenis 9 bintik dan 1 jenis sutra 9 misterius 8 bintik. Pada saat itu, bahkan jika ia memenangkan persaingan dengan mereka yang berada di bawah alam tuan terhormat dan memasuki kuil purba yang lebih baik, akan sia-sia jika ia tidak dapat mengambil api ilahi yang tak tertandingi. Ini membuatnya benar-benar khawatir. Ketika hanya tersisa 2 jam, Ye Shen, yang berdiri di atas perahu ringan, tiba-tiba mengambil keputusan. Selama 3 hari ini, Ye Shen memancing ikan roh api tulang yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan pergi ke banyak danau untuk memancing. Tetapi ia hanya dapat memperoleh 7 bintik sutra 9 misterius emas, yang membuat Ye Shen sama sekali tidak puas. Melihat waktu semakin singkat, Ye Shen merasa bahwa jika ia terus seperti ini, ia akan beruntung jika dapat menemukan paling banyak 8 bintik sutra 9 misterius emas, dan kemungkinan menemukan 9 bintik sutra 9 misterius emas sangat tipis. Dalam hal ini, Ye Shen memikirkan cara terakhir. Dapat diubah. Sihir yang dapat diubah dalam bab Tai dari Taigu Xing Shen Jue. Ye Shen berpikir bahwa jika dia menggunakan sihir yang dapat diubah untuk berubah menjadi ikan roh api tulang, dia mungkin dapat memasuki danau untuk menemukan ikan roh api tulang lainnya dan dengan demikian menemukan ikan roh api tulang yang paling berharga. Tentu saja, ide ini sangat berisiko. Bagaimanapun, aturan tanah ke-9 menyatakan bahwa bahkan jika itu adalah dewa, tanpa perlindungan api khusus, memasuki danau akan menjadi kematian yang pasti. Dan jika dilindungi oleh api khusus, itu akan dibawa ke gua api es yang sesuai oleh api khusus, dan tidak mungkin untuk mengamati tempat lain. Ye Shen berubah menjadi ikan roh api tulang, yang juga memiliki risiko kematian yang sangat tinggi. Bersambung.